Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW, keluarga, sahabat, dan juga umatnya kita semua hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Eh, Sebelum dimulai, suara saya jelas ya, Kang Azhar? Alhamdulillah, Tad. Jelas, Tad. Jelas ya? Oh ya, oke. Baik, sahabat-sahabat rahimakumullah, Alhamdulillah. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali dan mungkin saya juga mohon maaf ini beberapa kali mungkin selama kemarin 2025 juga banyak kendala gitu ya di pas waktu Jumat yang meskipun sebenarnya sudah dijadwalkan tapi dengan berbagai pertimbangan ada hal-hal yang harus kemudian apa namanya diambil gitu ya sebagai apa namanya eh, apa pilihan begitu ya sehingga mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali ya di pertemuan ini yang keempat ya Kang Azhar ya ada beberapa hal yang karena kemarin kita cukup lama mungkin Desember kita nggak ketemu ya kemarin itu ya. Jadi mudah-mudahan apa masih ingat ya yang dibahas ya sehingga nanti ada beberapa bagian yang sengaja saya ulangi lagi dan mungkin ada beberapa tambahan ya dengan harapan nanti eh, apa apa yang kemudian menjadi apa tujuan ya daripada kita kaji kitab ini bukan hanya sekedar melakukan semacam tadi apa namanya pengenalan tetapi juga harus dengan satu apa namanya praktek begitu ya artinya praktek yang dialami sendiri oleh teman-teman sekalian ketika kemudian melakukan kajian ini begitu ya. Nah, hari ini saya akan masuk ke jenis dan tingkat berpikir gitu ya. Jadi beberapa hal nanti akan saya ulang untuk memperkuat saja tentang beberapa konsep dan mungkin nanti akan mudah-mudahan akan banyak contoh ini mungkin karena yang hadir belum terlalu banyak nih ya Kang Azhar mudah-mudahan nanti apa namanya bisa banyak diskusi. Nah, saya ingatkan yang pertama itu tentang apa yang dulu pernah saya sampaikan di awal ya tentang pesan guru saya ketika mengkaji kitab ini yaitu kitab At-Tafkir ini harus dengan mempraktekannya gitu ya. Jadi benar-benar kita itu memang terlibat gitu ya. Kalau tidak maka hasil kajian tidak akan membuat Anda berpikir dengan benar. Nah, oleh karena itu beberapa poinnya itu nanti kita eh, apa namanya kita akan ulang-ulang memang karena pengulangan itu ya repetitif itu memang untuk membantu kita ya di dalam memahami apa hakikat yang kemudian kita pelajari itu. Ada 3 poin untuk malam hari ini. Saya akan ulangi khusus untuk yang metode berpikir karena ini nanti akan ada beberapa penekanan begitu ya. Jadi bahwa eh, sebelum kita memahami tentang jenis dan tingkatan berpikir begitu ya, itu kita ingin sampaikan ada perbedaan ya antara metode ya atau method atau torikoh ya berpikir ya dengan teknik gitu ya. Jadi teknik itu adalah uslub ya, teknik ya. Secara bahasa itu biasanya ini. Sehingga nanti dari sini kita nanti akan bisa apa namanya? Membedakan kapan kita menggunakan teknik-teknik tertentu dan kapan kita terus untuk menggunakan metode yang apa baku begitu ya. Jadi pengertian metode atau torikoh ya itu adalah cara ya kaifiah gitu ya. Jadi bagaimana sesuatu itu dilakukan yang sifatnya itu tetap ya dan baku begitu ya. Artinya kalau nanti kita bicara tentang apa namanya metode berpikir ya itu memang baku, universal sifatnya gitu. Tapi kalau kemudian orang berbicara teknik ya atau uslub gitu ya atau teknik ya kalau dalam bahasa Inggrisnya ya itu cara yang sama sebenarnya cara tetapi sifatnya dia tidak tetap situasional dan kondisional gitu ya tergantung dari situasi dan keadaan yang ada di situ begitu ya sehingga saya ingin ulangi untuk kesekian kalinya bahwa ketika kita memahami berpikir itu berarti kita sedang ya memindahkan gitu ya gambaran fakta gitu ya. Jadi unsur-unsur berpikir itu yang saya blok warna kuning itu adalah fakta satu ya. Kemudian kemana fakta itu dipindahkan ke otak gitu ya. Melalui apa? Melalui indera itu yang ketiga. Dan dengan informasi sebelumnya maka ditafsir ya atau difahami ya fakta tersebut. Artinya apa? Artinya bahwa ketika kita bicara proses berpikir itulah itu yang terjadi. Siapapun dia, ya mau apa orang Muslim, orang non Muslim, orang laki-laki maupun juga apa perempuan itu pada hakikatnya ya dia melakukan hal yang sama, yaitu memindahkan gambaran fakta ke otak ya melalui indera
dan dengan informasi sebelumnya maka ditafsir atau difahami fakta tersebut. Jadi ada 4 sekali lagi unsur berpikir, ada fakta yang terindra, ada otak ya yang sehat ya, ada indera, kemudian ada informasi sebelumnya. Nah, kalau kita apa namanya berbicara tentang metode berpikir ya, maka sebenarnya yang kita sedang bahas itu adalah metode berpikir rasional gitu ya. Rasional itu berarti logis, logik gitu ya, yaitu apa? Koneksitas dan kesesuaian fakta dan informasi sebelumnya. Contoh yang paling sederhana itu kalau kita berbicara hari ini misalnya ya, kita pegang misalnya HP misalnya gitu. Ketika orang berpikir apa yang Anda pegang itu, maka Anda akan bisa mengatakan itu HP. Nah, kalau kemudian kita katakan itu HP, maka kemudian faktanya ada HP-nya, begitu ya. Yang kedua, gambarannya kita pindahkan ya melalui pandangan misalnya atau rabaan karena kita pegang tadi itu ya, kemudian menuju otak gitu ya yang apa namanya akan mengolah tadi, dan di otak itu karena ada informasi bahwa benda yang seperti ini itu adalah HP, maka kemudian kita connect ya. Tapi kalau kemudian Anda pegang HP, sebaliknya ini sebagai perbandingan. Terus kemudian ada teman yang mengatakan, Anda pegang apa itu? Anda lagi pegang sabit misalnya gitu ya. Nah itu pasti akan terjadi confuse. Kenapa terjadi confuse atau kekacauan? Karena ya apa yang menjadi fakta itu HP ya, tetapi kemudian ketika apa namanya ada orang yang mengatakan bahwa itu sabit ya, gitu ya. Jadi maksudnya sabit rumput misalnya begitu. Nah, kita langsung konfusi itu. Karena apa? Karena yang kita pegang seperti HP itu ya tidak mungkin itu ditafsirkan dengan atau difahami sebagai sabit gitu ya. Nanti sebaliknya juga begitu. Kalau Anda pegang sabit terus kemudian bilang Anda pegang apa? Pedang HP gitu ya. Nah, itu juga kemudian nanti confuse gitu ya yang ada di situ. Nah, berpikir rasional ya itu pada hakikatnya adalah metode yang memang harus kita pegang sehingga apa namanya kadang-kadang kita nanti akan melihat banyak orang yang akhirnya kemudian tidak rasional, tidak logis gitu ya. Misalnya nanti ada sebagian mengatakan kaum bumi datar misalnya gitu. Itu nanti tidak logik. Kenapa? Karena kemudian nanti ada alasan-alasan yang akan bisa membantah apa yang kemudian mereka jadikan sebagai argumen tadi itu, dan itu tidak sesuai. Misalnya salah satunya kalau bumi itu datar, maka tadi cakrawala yang ufuk gitu ya, ufuk atau cakrawala itu pasti antara matahari terbenam ya dan terbit dan tenggelam atau terbit dan terbenamnya itu pasti tidak akan membentuk lingkaran dia gitu, pasti akan hilang. Kenapa? Karena ya namanya datar gitu, tapi karena kemudian posisi bumi itu mengelilingi matahari dan kemudian dia berputar begitu ya, maka kemudian terjadilah garis lingkaran tadi itu yang kemudian nanti akan apa namanya berbeda dengan kalau itu seandainya asumsinya bumi itu bulat, bumi itu datar begitu ya yang ada di situ. Jadi nanti itu contoh aja sekedar, nanti teman-teman bisa ngambil contoh yang lain lagi. Nah, maka dari situ karakter metode rasional atau ya saya sebut sebagai metode berpikir yang utama itu ya hasilnya dia bisa bersifat pasti ya kalau untuk masalah akidah. Jadi misalnya Anda nanti membuktikan misalnya kasusnya Tuhan itu ada atau tidak gitu ya. Kalau kemudian metode rasional yang kemudian kita gunakan gitu ya dengan langkah-langkah misalnya bahwa kita mengamati gitu ya, ada benda ya manusia begitu ya, ada kemudian apa alam semesta ini, ada kemudian kehidupan begitu ya, itu semuanya sifatnya terbatas. Karena terbatas, dia pasti kemudian ada yang apa namanya lebih berkuasa dari situ. Nah, dari situ kemudian nanti kita akan berpikir secara runut bahwa yang lemah ini tidak mungkin kemudian ada sendiri, manusia misalnya tidak akan mungkin ada sendiri, dia pasti akan ada yang menciptakan. Nah, itu kita bisa sampai nanti kepada kalau ada yang menciptakan, berarti pertanyaannya siapa, gitu ya. Dalam hal ini kita nanti akan bisa jawab itulah apa namanya apa sang pencipta. Nah, siapa sang pencipta itu? Nah, nanti sang pencipta itu akan kemudian memberitahukan kepada kita ya melalui utusannya yaitu Rasul, begitu ya. Sehingga kemudian nanti yang kita tahu kenapa kemudian kita katakan bahwa pencipta itu adalah dalam keyakinan Islam itu adalah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang memberikan ya informasi itu kepada Rasul ya, kemudian diberikan kepada kita ya secara apa transmisi gitu ya, mulai dari para sahabat, para ulama sampai kemudian ke ibu bapak kita sampai ke kita, akhirnya kita tahu bahwa pencipta itu adalah Allah Subhanahu wa taala, karena itu diberitahukan oleh Allah, bukan kemudian kita ngarang
gitu ya. Jadi kalau nanti ada konsep misalnya Tuhan itu tidak satu tapi kemudian ada tiga, itu juga kemudian nanti kita akan bisa bantah. Kenapa? Karena kalau nanti Tuhan atau pencipta itu nanti jumlahnya lebih dari satu, ya tentu kemudian pasti akan ada apa berbeda-beda di dalam ketiganya tadi itu. Jadi tidak apa namanya tidak mungkin tiga-tiganya itu apa padu gitu kan yang ada di situ. Nah itu nanti kalau kita berpikir apa masalah akidah pasti ya atau tidak Tuhan itu ada atau tidak, jawabannya ada begitu. Ketika ada ya tadi langkah-langkah rasionalnya itu bisa ditempuh. Nah sekarang banyak orang itu yang bingung ya confused tentang masalah Tuhan tadi itu karena dia sebenarnya tidak menggunakan metode rasional. Yang kemudian digunakan itu nanti mulai dari cabang katakanlah secara metode ilmiah nanti meskipun dia metode rasional tapi nanti kemudian di metode ilmiah itu nanti akan ada varian-varian dan itu nanti akan ada pengaruh terkait nanti dengan cara berpikir atau sebenarnya lebih tepat teknik berpikir filsafati gitu ya yang kemudian nanti akan menjadi confused gitu ya nanti Tuhan itu ada apa berasal dari air ada Tuhan itu berasal dari apa namanya udara dan seterusnya begitu kan yang ada di situ. Nah, itu yang pertama. Nah yang kedua bila objeknya itu tidak terindra maka ya berdasarkan nas ya harus didasarkan pada nas. Jadi kita tidak memaksa di dalam metode rasional itu rasio kita atau akal kita itu untuk menjangkau sesuatu yang memang tidak akan mungkin terjangkau. Misalnya menjangkau apa namanya Tuhan itu seperti apa itu tidak akan mungkin. Ya kita harus tahu diri istilahnya berhenti sampai di situ. Kenapa? Karena kemudian Nas itu mengatakan ya cukup yang diimani itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala itu ada atau tidak. Ya, jawabannya ada, maka cukup selesai itu. Nanti bagaimana detailingnya itu Allah yang akan memberitahu. Jadi kita tidak ngarang. Dulu tahun berapa ya 90-an ya itu ada polemik ya. Ada seorang politisi namanya Sri Bintang Pamungkas di dalam sebuah acara itu dia mengatakan ya mengomentari ayat tentang itu ya dialog Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat itu dia mengatakan begini Tuhan itu maha demokratis gitu, pada waktu itu. Nah itu akhirnya jadi polemik ya tahun 90-an itu mungkin di antara apa teman-teman ada yang apa belum lahir bahkan mungkin tahun 90-an itu. Ya, itu dia Sri Bintang maksudnya. Itu kemudian berargumen gitu kan itu membantah itu apa malaikat itu. Kalau membantah itu berarti ada diskusi gitu seolah-olah diskusi itu kayak kemudian musyawarah kayak kemudian demokrasi di parlemen gitu. Nah, itu ya tentu tidak perlu kita paksakan karena Allah itu sudah memberikan batasan bahwa sifat-sifatnya tadi itu yang 99 yang kita perlu untuk pahami. Mulai dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, begitu ya, Al-Aziz ya, dan seterusnya lah begitu ya. Jadi tidak ada kemudian sifatnya Allah itu demokrasi. Itu nanti sifat ke-100 naudzubillah ya yang ada di situ. Karena demokrasi itu maknanya berbeda. Demokrasi itu tentu tidak bisa disamakan dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, apa Al-Aziz dan seterusnya tadi itu gitu kan. Nah, sehingga apa itu karena tadi ada pengaruh apa ya ibaratnya terkontaminasi gitu ya dengan teknik berpikir apa filsafat tadi itu sehingga akhirnya masuklah kemudian tadi demokrasi itu kalau bantah-bantahan itu sebutnya demokrasi gitu enggak setiap sesuatu yang sifatnya dialogis itu lantas konotasinya demokrasi apalagi ini dinisbatkan pada Allah Subhanahu wa taala itu ya jadi kalau objeknya itu tidak terindra maka dia harus dasar nas maka beruntunglah umat Islam itu ketika dia berpikir rasional itu tetap ditambah juga kemudian dengan apa? Ditambah dengan nas Al-Qur'an dan apa namanya? Hadis atau wahyu tadi itu. Gitu. Maka di situ kan ada keterangan wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya dan Rasul itu ya wa mayantiku ketika beliau kemudian menyampaikan sesuatu itu tidaklah keluar ya dari hawa nafsunya. Kenapa? Karena beliau menyampaikan apa yang wahyu yang diwahyukan gitu ya. Jadi kalimatnya menarik gitu ya in huwa illa wahyu yuha gitu jadi wahyu yang diwahyukan gitu kan seolah-olah kan ada wahyu yang tidak diwahyukan gitu sekarang kan banyak itu orang yang tahu-tahu dapat ilham gitu ya tahu-tahu gitu apakah itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kan tidak ada jaminan karena dia bukan rasul gitu ya jadi klaim-klaim saya tadi malam ketemu sama malaikat Jibril lah itu sudah confuse sudah rusak cara berpikir dulu kita tahu ada si Mosadek ada si Lia Edan itu ya bukan Lia Edan tapi Lia Edan terus macam-macam lah ya yang ada di situ. Makanya di sini ini penting sekali kita tadi apa mereview kembali gitu
gitu. Jangan-jangan ada pemikiran-pemikiran filsafat yang terselundup gitu ya di dalam cara berpikir kita gitu. Nah, artinya berarti kita harus hati-hati agar jangan sampai nanti terjebak dalam cara-cara berpikir yang tidak rasional, tetapi kita merasa itu rasional. Karena banyak orang yang mengklaim, saya pernah sampaikan di pertemuan terakhir kalau nggak salah itu, bahwa filsafat itu sekarang dianggapnya sebagai ya berpikir rasional itu ya filsafat. Apalagi tokohnya yang sekarang vokal ya Rocky Gerung itu kemudian filsafat itu ya mencerminkan kemampuan seseorang dalam berpikir rasional. Padahal tidak semua hal yang rasional itu kemudian bisa filsafatkan. Ada hal-hal yang ini gitu ya. Nah, bila objeknya terindra dicari hakikatnya, dan itu tentu dugaan yang sifatnya bertingkat nanti. Jadi kalau misalnya di depan kita ada buah misalnya gitu ya, katakanlah jambu atau jeruk misalnya begitu ya. Ya itu kita akan tahu ya kalau objeknya itu terindra ya kita tinggal cek aja, oh ini buah jambu, oh ini buah jeruk dan seterusnya, dengan keyakinan ya bulat bisa, tapi ada juga mungkin ada titik tertentu kalau terindra itu misalnya seperti bintang misalnya, itu bisa aja kita sampai pada titik tertentu itu nanti sifatnya dugaan. Misalnya gini, ada contoh bintang apa yang paling jauh gitu ya. Kita paling menduga ya dengan berbagai pengalaman saintifik ya yang ada, kita tahu bahwa oh namanya itu Ikarus ya. Jaraknya itu 9 miliar gitu tahun cahaya. Pertanyaannya apakah dia tetap terjauh gitu yang bisa kita jauh. Jangan-jangan nanti tahun depan atau waktu yang akan datang ada yang ini lagi yang lebih jauh lagi gitu. Karena kalau 9 miliar kan berarti orang berpikir, lah kalau nanti ada yang 10 miliar, yang 11 miliar gitu kan. Ya, itu sifatnya dugaan yang nanti bertingkat juga, ada yang dugaan kuat, ada yang kemudian memang sifatnya nanti bisa sampai kepada kepastian tadi. Misalnya kalau jeruk, kita pegang jeruk ya udah kita yakin bahwa ini jeruk, bukan 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 jambu atau yang lainnya gitu. Nah, jadi metode rasional itu adalah metode berpikir yang diajarkan Islam ya, dalam hal ini yang diajarkan Islam itu melalui Al-Qur'an. Misalnya kata-kata tadi fal yang zuril insanu mimma khuliq ya, dalam surat At-Tariq, maka hendaknya manusia memperhatikan ya, yang zur ya, nazoro di situ itu ya, dari apa dia diciptakan. Itu sebenarnya mengajak kita kan, loh manusia itu sebenarnya ada pertanyaan gini itu, kalau kalau di anak-anak kecil itu ya, itu sering nggak ada itu, kalau misalnya kakak mau punya adik misalnya gitu ya. Nah, itu biasanya nanti akan ada pertanyaan gini, kalau kalau adik itu dari mana mah gitu, dari mana Pak gitu kan, Papa gitu. Itu sebenarnya adalah ungkapan-ungkapan yang natural gitu ya. Dia tanya, loh saya eh, eh, apa istilahnya mau punya adik. Nah, adik itu dari mana? Wong sebelumnya adik nggak ada kan gitu, kayak gitu. Nah, itu sebenarnya nanti cikal bakal ketika orang berpikir, iya ya, manusia itu sebenarnya dari mana itu? Kan nanti di ujung kalau orang sudah levelnya pakar gitu ya, yang mendalam itu nanti akan dikejar itu semua. Oh, ini itu dari misalnya bayi itu berasal nanti dari janin. Janin itu nanti dari pertemuan antara sel sperma dengan sel telur, terus itu sampai di ini kan nanti diurai ya, yang ada di situ. Hanya dengan kata fal yang zuril insanu mimma khuliq, dari eh, apa dia diciptakan manusia itu, perhatikan itu. Itu udah jadi ilmu itu. Makanya kalau dokter eh, apa eh, kandungan ya, obstetri dan ginekolog itu detail sekali gitu. Dia tahu itu, lihat misalnya kandungan itu usia berapa, ini laki atau perempuan, itu semuanya by proses dia bisa jelaskan gitu ya. Tapi sampai di situ nanti orang berkata gini, kalau nanti yang menciptakan dia itu sebenarnya siapa? Nah, itu nanti bisa jadi orang berbeda-beda gitu. Kalau dokternya itu beriman gitu ya, dia akan katakan ini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan gitu kan ujungnya. Tapi kalau dokter yang sekuler dia mungkin mengatakan ya ini dari tadi berhenti sampai di materi tadi, itu hanya di sel sperma dan sel telur. Cukup hanya sampai di situ. Itu nanti ada perbedaan. Kemudian misalnya dalam surat Al-Ghasyiyah misalnya ayat 17 ya, afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Maka tidakkah mereka memperhatikan onta bagaimana dia ciptakan? Karena ini datang wahyu itu kepada orang Arab salah satu
kebiasaannya itu adalah dengan apa namanya tadi beternak onta misalnya gitu, maka dia juga mengajak onta-ontamu itu loh, coba perhatikan itu dari mana itu. Kalau mereka apa namanya kawin terus kemudian nanti hamil ya betinanya, terus kemudian nanti apa namanya melahirkan anaknya itu terus sampai sampai sama nanti, kemudian dia juga akan sama ketika manusia itu diajak tadi dalam surat At-Tharik tadi itu bagaimana dia diciptakan gitu, sehingga kemudian ini yang diajarkan oleh Islam. Misalnya di contoh yang lain ya yang sifatnya rasional itu adalah seperti surah Al-Mu'minun ya ayat 91 ya, matakhadallahu min waladin wa makana ma'ahu min ilahin ya idza ladzahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'alla ba'duhum ala ba' ya subhanallahi amma yasifun. Allah tidak punya anak, matakhadallahu min waladin, dan tidak ada Tuhan ya yang lain yang bersamanya gitu, wa makana ma'ahu ya bersama dia ya kan, itu sebenarnya implisit itu sebenarnya mengkritik yang lain. Memang Tuhan ada berapa gitu ya, ada satu gitu ya, ya min ilahin dari yang sesama Tuhan. Makanya kalau ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan apa Roh Kudus misalnya, itu menjadi kata-kata yang mudah untuk di apa namanya istilahnya dipatahkan gitu. Allah itu tidak punya anak dan tidak juga kemudian ada Tuhan lain yang bersama ya, sekiranya Tuhan banyak ya, idzan la zahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'alla ba'duhum ala ba'din. Maka masing-masing Tuhan itu, kalau Tuhan banyak tadi itu diteruskan itu argumennya. Tuhan itu akan membawa apa makhluk yang diciptakan dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Itu langsung dijawab sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada lebih dari satu ya punya anak dan bla 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 kan, makanya ada anak Allah kan, itu istilahnya gitu ya kalau kalau istilah di Katolik itu, maka ya itu dipertanyakan. Tapi kan di mereka ya yang sejauh yang saya tahu itu kemudian tidak mau dan tidak boleh mempersoalkan itu gitu. Kamu nanti kalau mempersoalkan jadi keluar nanti gitu. Itu banyak kan kasus gitu. Ceritanya siapa misalnya Koh Donditan itu ya, itu wah mempertanyakan terus akhirnya segala macam, akhirnya jadi mikir dia gitu. Oh, ternyata saya harus apa? Harus keluar dari agama ini karena ini tidak sesuai. Ya, maka ditutup dengan ya Maha Suci Allah ya, Subhanallah amma yasifu, dari apa yang mereka sifatkan itu. Kalau Tuhan itu banyak atau kemudian Tuhan itu punya anak dan seterusnya tadi itu. Ya, nah ini lebih detail lagi apa di contoh di surah An-Nisa ayat 23 itu ya terkait nanti dengan ayat-ayat hukum. Ya ini sampai detail. Ya kalau kita karang sendiri, coba perhatikan ini. Kalau ini bukan kemudian datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, artinya rambu-rambunya itu, ya maka kemudian akan terjadi banyak persoalan. Ya di sini intinya karena panjang saya ini kan, diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, ya anak-anakmu yang perempuan ya saudaramu yang perempuan gitu ya. Jadi dari ibu naik ke atas, anak itu ke bawah, saudara itu apa namanya ke samping gitu ya, yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan gitu ya, berarti bibi gitu ya yang perempuan, kemudian juga saudara ibumu yang perempuan ya bibi dari kemudian via ibu begitu ya, kemudian anak-anak perempuan dari saudaramu yang laki-laki ya, kalau kita punya saudara laki-laki terus ada anak perempuannya itu juga diharamkan begitu ya. Kemudian apa namanya rinciannya lagi anak apa namanya perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan juga itu juga sama ya, sama keponakan tapi dari jalur laki-laki dan jalur perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu begitu ya, yang ibu susu berarti yang ada di situ, saudara-saudara perempuan sesusuan gitu ya, ibu-ibu istrimu yaitu mertua gitu ya, tidak boleh kan tentu saja dalam konteks ini, anak-anak perempuan ya dari istrimu, anak tiri yang dalam pemeliharaanmu ya dari istri yang telah kamu campuri, artinya kalau dia ibunya sudah kemudian dicampuri, maka kemudian anaknya itu ada statusnya anak tiri yang tidak boleh dinikahi gitu. Tetapi jika belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan ya, maka tidak berdosa kamu menikahinya, kecuali kalau kemudian tidak ada proses tadi dinikahi tapi tidak dicampuri tadi itu, maka itu menjadi boleh. Diharamkan pula istri anak-anak kandungmu ya, berarti menantu, dan diharamkan ya mengumpulkan dalam pernikahan itu dua perempuan ya yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lalu. Jadi kalau ada kita menikahi dua orang, satu diantaranya kemudian dia sebenarnya saudaraan gitu, itu tidak boleh ya. Nanti dirincikan lagi ternyata bukan hanya saudara perempuan tetapi adalah kemudian bibi dan keponakannya, itu juga tidak boleh. Itu nanti ada di hadis
Nah, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, dari ayat yang panjang ini, coba perhatikan, ini aturannya siapa? Gitu. Kalau kemudian kita secara rasional menerima tadi itu bahwa Allah itu adalah yang menciptakan kita, yang mengatur, maka kemudian kita akan apa? Taat, tunduk dengan ini. Gitu. Tidak akan kita memaksakan apa namanya karena alasan apa hawa nafsu. Misalnya, pokoknya saya suka sama perempuan itu, padahal itu keponakan misalnya. Gitu ya, atau kemudian itu tadi anak dari istri atau menantu gitu kan misalnya, itu kan banyak sekali kasus-kasus sekarang, apalagi yang kemudian kita nanti kenal dengan incest dan seterusnya, itu yang kemudian beberapa waktu lalu terjadi rame gitu ya yang ada di situ. Jadi intinya apa? Metode berpikir itu ada yang sifatnya rasional tadi itu, yang kedua itu yang sifatnya ilmiah. Ilmiah pun itu sebenarnya secara umum ya itu metode rasional juga, tetapi nanti ada apa beberapa perbedaan begitu kira-kira, dan dia menjadi cabang. Makanya di sini kalau berpikir ilmiah itu secara umum ya dia itu ada observasi, ada perumusan hipotesis, ada eksperimen, dan analisis data nanti, dan penarikan kesimpulan gitu ya. Itu yang menarik ya. Nanti kalau teman-teman ada yang, saya nggak tahu apakah Anda semua sudah punya ini, nanti saya kasih hadiah gitu ya. Kalau ada yang belum ya, itu ada buku apa namanya eh, eh, Jokowi, ini apa buku putih Jokowi, gitu ya. Jadi apa namanya white paper ya. Itu ada saya yang ada di situ. Anda nanti lihat di situ apakah tulisannya Rismond dan kawan-kawan itu memenuhi kaidah ilmiah atau tidak gitu. Jadi di situ ada masalah faktanya, terus kemudian nanti ada analisa dan seterusnya itu, sehingga kemudian kalau orang itu mau membantah harusnya dibantah dengan jalan yang sama. Oh, saya teliti gini 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 gini, nanti diperbandingkan datanya gitu. Ya, kalau polisi dia sudah mengatakan ini tidak ilmiah, padahal polisinya bisa jadi belum baca. Nah, kalau yang tahu bukunya itu nanti akan tahu, oh ini itu karya ilmiah biasa gitu. Artinya kalau dia apa relatif ya bisa benar bisa salah ya tinggal dibantah aja, nggak ada masalah gitu. Nah, itu sebenarnya proses berpikir ilmiah yang didasarkan pada proses berpikir yang sifatnya rasional. Jadi kalau ada foto, terus kemudian fotonya ternyata itu kalau diperbandingkan itu tidak sama begitu ya, kira-kira nanti kesimpulannya akan mengarah kemana? Ini asli atau palsu kan gitu? Itu kan mudah gitu. Tidak ini karena kasusnya sendiri kan sebenarnya mudah, secara rasional mudah kan, betul tidak? Gitu ya. Asli nggak ijazahmu? Tinggal tunjukkan seret gitu. Selesai. Ini wah berbulan-bulan sampai kemudian membayar pengacara yang mahal gitu ya, yang hanya untuk mengatakan palsu tapi asli. Gitu. Atau asli tapi palsu ya bulet aja ke situ ya. Rasional rasio kita itu sebenarnya ditantang dalam konteks kasus ijazah palsu itu gitu. Karena pada kasus yang lain ya coba perhatikan ada seorang apa wakil apa gubernur ya yang kalau nggak salah yang di Bangka Belitung itu ya, yang ada di situ itu kan dituduh itu kan cepet itu langsung polisi bergerak, terus kemudian dia ditanyain segala macam. Ini kan nggak ada itu ditanyain apa namanya mana ijazahmu kesiniin, nah gitu nggak ada gitu. Padahal ketika dia bukan dia yang ini si mantan ini gitu, itu cepat sekali dan wah anu itu kejem gitu. Sementara kalau kalau ke ini dia nggak berani gitu kan. Nah itu saja sudah tidak rasional begitu ya yang ada di situ. Makanya metode ilmiah itu kalaupun dipakai hasilnya sifatnya dugaan, bisa benar bisa salah. Tergantung nanti berbagai faktanya dan berbagai hal yang kemudian mengikuti ya yang ada di situ. Kemudian yang kedua terbatas kepada hal-hal yang sifatnya terindra gitu ya. Makanya penelitian ilmiah itu biasanya kepada hal yang sifatnya eksperimental sebenarnya yang lebih lebih akurat itu. Jadi misalnya kayak kasus kimia, fisika begitu ya. Itu di lab lah begitu. Itu biasanya lebih lebih teruji. Nah, sekarang karena kemudian metode ilmiah itu juga diperluas ya di apa namanya di ilmu-ilmu sosial atau juga ilmu humaniora begitu ya. Maka di situ juga kita harus hati-hati gitu ya. Kalau kalau kita lihat itu nanti ada sedikit perbedaan ya dengan metode berpikir yang sifatnya rasional. Nah, ini Anda bisa lihat secara kalau ada yang apa pernah ya mengadakan penelitian itu nanti biasanya metode penelitian itu nanti dirincikan, ada yang sifatnya kuantitatif ya, ada yang sifatnya kualitatif. Ya, biasanya kalau kuantitatif itu dapat diukur ya dengan angka gitu ya, menjawab pertanyaan berapa dan apa gitu ya. Misalnya berapa kecepatan mobil gitu ya yang kemudian melintasi jalan X misalnya begitu ya, apa namanya selama 1 bulan ini. Nah, itu kan harus diteliti
gitu. Dia bersifat umum, universal. Kalau misalnya oh ketemu angka 1.000 mobil per bulan misalnya gitu ya, kata orang lain ah nggak mungkin itu kecil sekali. Ya teliti aja lagi gitu ya dengan angka yang sama bisa jadi nanti ketemu 1.500. Ah, bisa jadi ada perbedaan di situ. Ya nggak ada masalah sama-sama bisa di apa dipertanggungjawabkan gitu ya. Jangan kemudian ngomong begini, saya tebak aja ya kira-kira 2.000 lah gitu. Nah, itu berarti dia tidak menggunakan kuantitatif tadi itu namanya tebak-tebakan bukan dengan ilmiah. Nah, dianalisis dengan statistik. Biasanya nanti kalau sudah lebih rumit ya itu nanti ada yang disebut dengan metode korelasional ya dalam dalam konteks statistik. Nah, kalau kualitatif itu dia sifatnya berhubungan dengan kata, deskriptif ya. Ya kualitatif itu misalnya tadi bagaimana menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa gitu ya. Kalau saya di apa akun TikTok saya suka mengatakan mengapa gitu. Ya mengapa Maduro itu digelandang misalnya sama Trump gitu. Itu bisa jadi penelitian itu. Kalau maksudnya bukan hanya sekedar jadi konten, tapi bisa jadi penemuan gitu. Oh, wah, panjang lebar segala macam data-datanya bisa kita ungkapkan di situ. Dinamis, subjektif bisa diinterpretasikan, cara pengambilannya observasi dan interview ya dianalisis dengan mengelompokkan data hingga menjadi kategori. Makanya nanti akan ada kategori-kategori itu ya. Seorang guru saya dulu ya, seorang profesor itu pernah meneliti tentang tadi apa cara komunikasi para pengemis. Itu anunya kualitatif dia. Dia wawancara itu setiap pengemis-pengemis itu. Ya, mulai dari siapa namanya, asalnya dari mana juga terus suruh cerita gitu. Dia berbulan-bulan itu jadi anu juga berpenampilan kayak 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 pengemis gitu ya kira-kira maksudnya agar dia bisa bisa masuk di komunitas itu udah tanyain gitu sampai akhirnya kemudian kualitatif itu menjadikan dia jadi doktor ya waktu itu gitu ya. Jadi guyonannya ini dokter pengemis ini karena meneliti pengemis gitu ya. Gitu yang ada di situ. Nah, itu kira-kira itu ya. Jadi secara secara umum. Nah, kalau kemudian ada yang disebut dengan mantik gitu ya. Kalau logika itu biasanya kalau di pendidikan formal ya. Kalau mantik itu biasanya istilahnya dikenal di pesantren gitu. Nah, itu tergantung nanti kebenaran ya dari premis-premis yang kemudian disampaikan itu. Jadi misalnya contoh saya sering menyampaikan yang paling sederhana semua manusia itu mati gitu ya. Nah, Fulan itu adalah manusia, maka kemudian Fulan pasti mati. Itu benar dari sisi kesimpulan. Kenapa ya? Premisnya benar. Manusia semua makhluk itu mati, ya jelas ya. Atau semua manusia itu mati ya kan benar. Ya, Fulan itu manusia, gitu ya. Maka dia berarti masuk ke kategori yang pertama tadi ya benar. Gitu yang apa namanya disampaikan tadi itu. Nah, tapi dia itu sebenarnya bukan tadi metode berpikir tadi itu gitu ya karena dia sebenarnya hanya teknik saja hanya cara yang nanti sangat tergantung dari premis-premisnya tadi itu gitu ya makanya di buku itu kalau Anda sudah baca itu banyak sekali kesimpulan-kesimpulan yang juga kalau premisnya salah itu misalnya menjadi kontradiktif misalnya contoh ya eh, Al-Quran itu adalah kalam Allah itu premis ya satu gitu ya nah kalam Allah itu kodim gitu kodim itu berarti bukan makhluk gitu ya dia yang ada di situ kesimpulannya apa Al-Quran itu kodim Al-Quran itu makhluk. Nah, tapi kalau Anda nanti logika yang sama Anda pakai ya dengan pernyataan Al-Qur'an itu adalah kalam Allah. Nah, yang berbahasa Arab misalnya kalam Allah yang berbahasa Arab. Nah, bahasa Arab itu adalah makhluk, maka Al-Qur'an itu adalah makhluk gitu. Ya itu nanti berbeda kan itu sama-sama tidak benar. Karena kemudian nanti bukan makhluk dengan makhluk akhirnya kan kesimpulan jadi mana yang benar kan gitu. Nah, itu yang dibutuhkan nanti istilahnya ketajaman kita atau sikap kritis kita ketika memahami premis-premis tadi itu. Jadi yang satu padahal sama itu objeknya sama gitu. Yang satu Al-Qur'an itu makhluk, yang satu mengatakan tidak. Itu ketika zaman Islam gitu ya itu sudah terjadi. Itu yang nanti akan melahirkan apa yang disebut ahli kalam gitu ya ahli kalam inilah yang kemudian nanti akan melahirkan tiga kelompok besar gitu ya yang kemudian nanti menjadi ini sampai sekarang misalnya ada kelompok Mu'tazilah ada kemudian kelompok yang Jabariyah ada yang kelompok Ahlus Sunnah ya wal Jamaah walaupun sebenarnya yang dimaksud itu sebenarnya Asy'ariyah gitu ya jadi kalau ada yang mengatakan hari ini misalnya Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu ya akidahnya gitu ya itu sebenarnya nanti sanatnya itu adalah ke Asy'ari ya Abu Musa al-Asy'ari yang ada di situ. Nah, itu sekali lagi teknik logika ya atau mantik. Makanya kalau misalnya RG ya Rocky Gerung itu kemudian misalnya ngomong wah ini logik bla 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 itu ya Anda bisa tinggal
cek aja premis-premisnya benar nggak gitu misalnya. Misalnya ada kesimpulan dari Rocky Gerung gitu. Siapa yang paling berpeluang untuk menjadi tadi apa teroris yang sesungguhnya? Jawaban Rocky Gerung itu sederhana, yaitu negara. Kenapa negara? Karena dia punya segalanya untuk menteror rakyatnya, gitu ya. Jadi mulai dari dia punya aparat, dia punya duit, dia punya media, dia bisa kemudian melakukan hal. Ya beda dengan orang, maksudnya rakyat biasa gitu. Kalau menteror sejauh mana sih kekuatan dia, gitu ya. Justru negara itu, makanya lahir nanti konsep dari situ state terrorism, ya terorisme negara. Itu contohnya itu seperti yang di entitas Yahudi itu, gitu ya, yang kemudian dia dengan menggunakan ini akhirnya melakukan penjajahan. Itu sebenarnya contoh state terrorism atau yang disponsori oleh negara. Maksudnya pelakunya itu bukan individu atau kelompok, tapi negara. Nanti ada individu, ada kelompok. Hamas itu kelompok, Hamas itu bukan negara, gitu ya. Tetapi kemudian dia apa namanya memiliki tadi pengaruh begitu ya, sehingga dia nanti menjadi aktor ya politik yang ada di situ. Individu, nah itu nanti bisa fulan-fulan ya, para tokoh-tokoh yang kemudian ada itu nanti bisa menjadi tokoh apa politik, misalnya kayak kasusnya sekarang Maduro atau kemudian Trump misalnya, itu dia mewakili kepentingan-kepentingan yang atau kategori ya, maksudnya kategori-kategori yang sifatnya individu gitu. Nah, teknik filsafat itu sebenarnya bukan berpikir Islam gitu. Jadi makanya kalau ada yang mengatakan filsafat Islam itu sebenarnya kontradiktif, karena filsafat itu berbeda dengan Islam gitu. Tapi kalau apa namanya filosof Muslim, nah itu boleh, itu masih bisa diterima filosof ya, artinya dia ahli filsafat yang Muslim gitu. Makanya nanti ada filsuf Yunani, ada filsuf komunis juga mungkin, karena dia memiliki ini. Tapi kalau filsafat Islam tidak mungkin. Kenapa? Karena Islam itu berbeda fundamental dengan filsafat. Kalau Muslimnya ya bisa. Ya, makanya nanti filsafat juga sama karena dia menggunakan logika berpikir ya. Dulu ada buku bagus ya yang menggambarkan tentang detail tentang logika itu ya, kesalahan berpikir dan segala macam. Dia nanti ujungnya tergantung kebenaran dari premis-premisnya tadi itu. Nah, itu yang pertama ya. Jadi ini untuk mengulang beberapa bagian yang mudah-mudahan nanti masih masih ingat ya yang ada di situ. Yang kedua itu adalah teknik berpikir. Ya, dari teknik berpikir inilah kemudian nanti kita apa namanya istilahnya lahir ya teknik atau usul berpikir itu, ada berpikir sastra, ada berpikir hukum, ya berpikir tentang pemikiran itu sendiri dan berpikir politik. Ini yang kemudian nanti mesti kemudian kita kita kuasai gitu ya. Syukur bisa menguasai empat-empatnya gitu, sehingga Anda ketika menggunakan teknik ini ya sesuai. Ya kalau membaca misalnya sastra itu ya harus dengan berpikir sastra, jangan kemudian berpikir politik gitu ya. Itu nanti berbeda anunya gitu ya, tekniknya gitu ya. Berpikir hukum ya, misalnya tadi apa hukum bayi tabung misalnya begitu ya. Itu berarti ya hukumnya apa itu tergantung faktanya seperti apa, nasnya seperti apa, baru disimpulkan hukum ya, dan seterusnya. Ini misalnya saya kasih contoh, ini sangat anu sekali ya. Saya sering sampaikan ini, saya ulangi untuk kesekian kalinya untuk apa mengingatkan aja, untuk merefresh beberapa pemahaman yang sebelumnya. Kalau sastra itu, kalau kalau seorang penyairnya itu bagus ya, dia biasanya akan menyentuh rasa gitu. Zauk namanya itu kalau dalam dalam bahasa Arabnya itu ya. Saya sering contohkan puisinya W.S. Renda ini untuk menggambarkan kesadaran itu adalah matahari. Itu ada faktanya. Karena kesadaran itu kan terang begitu ya. Kesabaran itu adalah bumi. Bumi itu mau diinjek, mau diapakan segala macam, dia diam aja. Tapi kalau sudah gempa bumi, kita bisa ditelan itu. Gitu kan yang ada di situ. Keberanian itu menjadi cakrawala. Keberanian itu tanpa batas sebenarnya. Ya artinya batasannya itu nanti kalau kita tidak berani ya berarti sudah tidak berani berarti ya. Beda antara berani dan tidak berani. Dan perjuangan itu adalah pelaksanaan kata-kata. Jadi ketika kita bicara, kita ingin Islam itu tegak misalnya, ya itu kata-kata itu harus diwujudkan. Tidak hanya sekedar kemudian diomongkan gitu ya yang ada di situ. Tapi rasanya kalau Anda baca di apa, rasakan pelan-pelan gitu ya. Ya di sebelah kiri itu ada yang agak lebih panjang gitu ya. Kita harus berhenti membeli rumus-rumus asing, diktat-diktat hanya boleh memberi metode terus. Itu ada rima-rima yang berulang, ada kemudian hal-hal yang kemudian nanti Anda bisa rasa itu menyentuh hati gitu ya biasanya. Nah, kalau berpikir hukum itu ada faktanya, ada nasnya, ada kesimpulan. Gitu ya. Ya, contoh tadi saya sudah sampaikan. Jadi faktanya bayi tabung itu seperti apa, nasnya yang terkait dengan apa, kesimpulan apa? Dia halal kalau kemudian
dilakukan oleh suami istri. Dia haram kalau kemudian dilakukan oleh orang yang tidak terikat pernikahan. Sederhana itu. Jadi tidak ini. Tapi proses menggalinya itu yang tidak mudah. Begitu ya, yang ada di situ. Nah, kemudian berpikir tentang pemikiran itu sendiri. Jadi ada faktanya bagaimana demokrasi itu misalnya, komunisme itu gimana, kapitalisme itu gimana misalnya, gitu ya. Kemudian kita uji argumentasinya, misalnya dari, oleh, dan untuk rakyat itu benar nggak sih? Gitu ya. Faktanya bukan dari, oleh, dan untuk rakyat, tapi ternyata ya, hanya segelintir saja yang kemudian menikmati atau merasakan atau mengendalikan demokrasi itu sendiri. Gitu ya. Nah, baru kesimpulannya apa? Demokrasi itu sesuai nggak dengan Islam? Jawabannya tidak. Komunisme sesuai nggak dengan Islam? Tidak. Kenapa? Karena dari faktanya, kemudian alur berpikir yang terkait dengan itu semuanya kalau dikaji tidak akan sampai kepada kebenaran Islam. Nah, yang keempat ini adalah cara ya yang lebih lebih rumit karena itu politik itu dianggap sebagai teknik berpikir yang paling tinggi. Kenapa? Dia menggabungkan tiga yang sebelumnya tadi itu. Kenapa? Karena dia tidak ada polanya. Dan yang kedua dia tersulit. Kenapa tersulit? Karena memang polanya itu ya harus temukan yaitu melalui mutabaah ya, melalui kemudian mengamati proses berita dan peristiwa gitu dan mencari tadi relasi pola-polanya itu. Ya contoh misalnya kalau orang mengatakan pola itu sederhana itu ketika kemarin ada beberapa aktivis ya dan influencer yang kemudian teror ya setelah mereka bicara di media sosial di media konvensional begitu ya tentang bencana ya tentang penanganan bencana begitu ya itu ada pola yang kemudian ditemukan ketika bentuk terornya itu terjadi mulai dari dikirimin ancaman WA dikirimin kepala babi gitu ya terus kemudian ada yang COD bahkan ya dikirimin COD padahal dia tidak mesen ya yang ada di situ ada telepon ibunya temennya itu kemudian di hack gitu ya sampai dikirim kepala ayam atau ayam mati gitu ya udah mati sampai kemudian dikirim bom molotov dan segala macam. Nah itu Anda perhatikan di situ semuanya itu ada polanya nanti gitu dan itu kasusnya sama gitu sehingga dari situ nanti berpikir politik itu ya itu memang yang paling paling tinggi dan paling sulit tinggi karena dia menggabungkan semua teknik berpikir tadi sulit karena dia polanya itu tidak mudah. Nah yang ketiga yang terakhir yang saya sampaikan sebagai pengantar itu adalah tingkat berpikir gitu ya tadi kalau tadi jenis-jenis ya, dalam konteks teknik berpikirnya maupun berpikirnya itu sendiri ada yang sifatnya dia dangkal ada yang sifatnya sudhi, ada yang sifatnya dia mendalam, ada yang sifatnya kemudian dia mustanir atau cemerlang, gitu ya. Apa yang disebut dengan berpikir dangkal itu, sudhi itu. Kalau di dalam bahasa Arabnya itu yang disebut dengan berpikir sudhi itu wan nazru ila syai' wal hukmu alaihi biduna fahmin gitu ya jadi melihat sesuatu itu bisa bisa benda bisa kemudian peristiwa dan seterusnya tadi kemudian langsung menghukumi tadi itu ya tanpa pemahaman yang mendalam ya contoh paling sederhana ya tadi ulangi tadi contoh ya jeruk gitu ya jeruk itu kemudian oh ini jeruk ya udah gitu aja itu dangkal sebenarnya secara umum karena kita tidak tahu oh ini buah apa ini oh jeruk oh ini mangga, oh ini ya udah gitu aja cuman segitu. Nah, mendalam itu apa? Dia ya yang disebut dengan amik itu nazru ila syai' wa fahmuhu summa hukmu alaih. Dia memahami dulu secara detail. Oh, ini itu jambu, oh ini itu jeruk, oh ini itu kemudian manggis dan seterusnya. Nah, itu mendalam. Biasanya ini pada para pakar ya, para apa itu namanya? Para ahli lah begitu ya yang ada di situ gitu. Nah, yang ketiga itu yang level tertinggi itu adalah cemerlang yang sifatnya mustanir. Apa yang disebut mustanir sama nazru ila syai' ya, memperhatikan sesuatu wa fahmuhu mencoba untuk kemudian memahami tadi gitu wa ma yata'allaqu bihi dan kemudian yang berkaitan dengan itu sumal hukmu alaihi. Jadi dia kaitkan dengan hal-hal yang berkaitan. Tadi misalnya dia tidak berhenti hanya oh jambu ini, oh ini jeruk ini, tapi dia berkata sebenarnya dia diciptakan oleh siapa? Kok bisa muncul jeruk yang seperti sehingga dia nanti bisa sampai kemudian kepada siapa pencipta daripada jeruk ini sehingga seorang ahli ya tanaman gitu atau ahli kebun misalnya hal-hal tanaman perkebunan tadi itu nanti dia juga akan connect oh ini tidak lepas dari peran dari Allah Subhanahu wa taala di situ gitu ya sehingga dari situ maka berpikir yang cemerlang yang mustanir ini itu akan sampai kepada kesimpulan yang hakiki tadi itu
Ya, nah itu contoh sedikit saja untuk mengingatkan kembali sehingga dari situ nanti kita akan bisa tadi mendalami dan tadi seperti yang disampaikan guru saya, Anda harus mempraktekkan itu mulai dari menyadari kembali saya ini sudah berpikir secara rasional atau belum. Nah itu agar nanti kita jadi mawas diri, kita bisa look internal gitu ya yang ada di situ. Kemudian yang kedua, berapa teknik yang saya kuasai tadi. Kalau saya Taqiyuddin dalam buku ini mengatakan paling tidak ada 4 tadi itu, kecenderungan saya itu di mana? Apakah mampu saya berpikir tadi politik, berpikir tentang pemikiran, atau berpikir tentang hukum, atau berpikir tentang sastra? Mana kira-kira yang kita lebih dekat gitu ya? Atau semuanya bisa kita kuasai? Alhamdulillah lebih bagus lagi, karena nanti kita bisa bisa menerapkan itu sesuai dengan berbagai kondisi. Pada titik tertentu manusia sebenarnya bisa ya untuk ini. Dan yang ketiga ya berpikir itu mesti tadi memahami levelingnya tadi itu. Jangan berpikir hanya sekedar sudhi untuk banyak hal begitu ya, tetapi kemudian berpikirlah mendalam tentang berbagai hal ya yang memang relevan tentu saja gitu. Yang tidak relevan pasti tidak akan dipikirkan kan begitu. Dan yang ketiga itu levelnya sampai kepada hal-hal yang paling dasar ya, wa may ta'ala qabih tadi itu ya, dengan segala yang berhubungan tadi itu, terutama nanti di luar dari objek tadi itu. Itulah nanti kaitannya dengan penciptaan dan aturan-aturan yang terkait. Misalnya orang banyak mengatakan kenapa sih kalau air mendidih itu di angka 100 gitu. Gitu. Anda pernah kepikiran mungkin jadi ini kenapa enggak 200 gitu ya? Kenapa enggak kemudian di bawahnya misalnya gitu ya. Ya karena berarti ada sesuatu yang menetapkan itu, ada hukum-hukum bahwa mendidih itu ya segitu. Ya, membeku itu ya segitu gitu ya. Sehingga kalau Anda kemudian nanti misalnya melewati atau berusaha melompati hukum-hukum yang terkait dengan itu, ya kalau mendidih ya jangan disentuh kan gitu. Air mendidih itu pasti panas ya, yang nggak ada oh ini saya mencoba trik kayak Nabi Ibrahim misalnya dipanasi oleh api gitu ya, dibakar nggak apa-apa. Itu nabi. Ya itu nanti yang di luar daripada kebiasaan atau sunatullah yang ada tadi itu. Anda bawa tongkat terus Anda pukul-pukulin ke pantai gitu, kok mbak nggak belah-belah menjadi jalan misalnya gitu. Ya itu tentu tidak akan bisa terjadi, wong Anda bukan Musa gitu kan yang ada di situ. Sehingga dari sini maka kita nanti akan mampu untuk melakukan proses berpikir sekali lagi sampai pada titik ini dengan benar begitu ya, terus mendalam ya, dari situlah nanti akan lahir pemahaman-pemahaman yang nanti akan menjadi guidance ya, panduan bagi perilaku-perilaku kita. Ya, jadi pemahaman itu nanti akan bertemu dengan keyakinan kita terhadap satu satu ini tertentu ya, satu pemikiran tertentu misalnya dalam hal ini Islam ya, akidah gitu ya fondasinya, sehingga dari situ kemudian nanti kita akan berpikirnya itu nanti akan membentuk apa yang disebut dengan pola akliyah atau pola berpikir yang khas gitu. Jadi seorang muslim itu menjadi aneh kalau kemudian muslim tapi kok berpikirannya komunis ya gitu ya. Muslim tapi kok pengen pikirannya liberal ya. Itu nanti akan bisa mengkritisi itu. Muslim tapi mengidolakan Madilog misalnya gitu. Madilog boleh dibaca boleh gitu. Tapi kalau menjadi malah menjadi kayak istilahnya melebih-lebihkan gitu ya. Ya, Tan Malaka itu ya, atau ada Malaka Project dan sekarang dengan tokoh seperti Tan Malaka itu penting untuk dikritisi kalau dia Muslim. Kalau non Muslim urusannya lain lagi nanti. Karena nanti menyangkut masalah role model siapa yang diinikan, bukan masalah dia kritis. Di dalam Islam itu banyak sekali kemampuan berpikir kritis yang dihasilkan, tapi bukan seperti apa yang kemudian dilakukan di dalam bukunya tadi Tan Malaka itu gitu. Ya, Madilog itu materialisme, ya, D-nya dialektika, ya, Madilog logika yang ada di situ. Itu hanya sampai segitu tuh. Anda silakan kalau Anda mau mengkaji ya untuk mengkritisi itu. Itu di buku ada judulnya Kritik ya terhadap Marxisme ya, dari karangan Ustadz Ghanim Abduh. Itu dibahas tuntas tentang tadi kesesatan istilahnya daripada cara berpikir yang komunistik gitu ya yang ada di situ. Dan itu sebenarnya nanti walaupun kelihatan kritis, tapi kritisnya nanti tidak berujung kepada ketundukan kalau bahasa saya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dari sini sekali lagi eh, tiga level tadi, tiga hal ini menjadi penting ya, dan sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, Allah
lah yang kemudian mengajarkan kepada manusia pertama yaitu Adam, bapak kita semua, begitu ya, dan kemudian diperlihatkan pada malaikat tadi sebutkan kan, ketika kemudian Allah perintahkan pada malaikat, maka kemudian mereka menjawab ya, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, gitu ya. Jadi ini yang penting ya, ya Allah ya, tidak ada yang kami ketahui ini selain apa yang kau ajarkan kepada kami. Jadi pengetahuan kita itu pada hakikatnya Allah ajarkan kepada kita. Jadi jangan sampai menjadikan kita menjadi sombong karena berpikir kritis gitu, gitu. Sungguh engkau yang maha mengetahui, maha bijaksana tadi itu. Jadi poinnya saya kira di situ, Kang Azhar, saya tambahkan terkait dengan tadi yang menyangkut jenis-jenis berpikir ya, dan apa tingkatannya, sehingga membuat kita nanti insya Allah semakin tadi apa namanya, semakin bersemangat ya. Jadi tidak apa namanya, istilahnya itu tidak malas ya, berpikir. Karena nanti kalau sikap kita malas itu kita kritisi, kan kita butuh kemampuan berpikir itu. Tapi kalau kemudian kita tidak kritisi, malas itu menjadi tidak kelihatan buruk, tapi menjadi kelihatan buruk karena kita kritis. Loh, kalau malas itu apa yang saya bisa dapatkan, apa yang kemudian terjadi konsekuensinya dan seterusnya kayak gitu itu. Ya, tapi juga jangan lupa jangan terlalu banyak mikir gitu. Akhirnya nggak bertindak-tindak. Itu juga anu juga. Ya, ada sebagian orang mengatakan, wah dia mah pemikir. Ya, jadi dia susah untuk bertindak. Enggak juga lah. Itu orang berpikir itu karena apa? Karena dia menghasilkan pemahaman. Nah, pemahaman itulah yang nanti menghasilkan tindakan. Begitu kira-kira. Ya, saya kira untuk sementara itu mungkin nanti kalau ada yang diskusi, ada waktu ya masih ya. Silakan nanti kalau bisa digunakan nanti bisa kita perdalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Selama Ustaz menjelaskan, jamaah banyak bertanya nih Ustaz. Masya Allah. Ini kayaknya Ya, pertanyaannya sudah diwakili di semua kolom komentar nih Ustaz. ya, berat-berat ini pertanyaannya. Ya, berarti benar-benar berpikir ya. Jadi kalau anu, kita langsung, Kang Azhar. Kayaknya langsung aja Tad. Ya, baik. Ada Kita mulai lebih dari siapa ini ya? Dari dari ini Bu Bu Alma, Alma Bu ya. Alma. Bu, Iya. Ibu ya ini. Mohon maaf ya, karena ini nggak ada inisial ini. Afwan izin bertanya Ustaz, jika Islam mengajarkan untuk memperhatikan penciptaan dan secara natural berpikir untuk mencari proses penciptaan, mengapa ada Muslim yang bodoh atau sombong? Walaupun rajin sholat dan berdoa bahkan sedekah, tapi kalau tidak bisa ilmu dunia seperti sains dan teknologi jadi tertinggal. Mereka bisa membuat senjata canggih, rudal antar benua, menjelajah angkasa, membuat satelit dan seterusnya. Sebagian kaum muslimin masih sibuk berdebat urusan agama. Syukron. Oke, jadi mengapa ada Muslim yang bodoh? Dan mengapa ada Muslim yang sombong? Ya, sebenarnya ini nanti kan tadi saya sudah sampaikan, berpikir itu semua orang bisa universal. Selama otaknya, ya, selama unsurnya tadi, kalau secara fisiknya itu otaknya itu selamat. Selamat itu artinya apa, sehat gitu ya. Jadi artinya otak itu tidak ada misalnya ada apa gangguan kan bisa itu. Karena misalnya kayak kasus stroke itu kemudian dalam konteks kesehatan dia bisa kehilangan memori atau sebagian memori bahkan seluruh memori begitu ya. Itu artinya otaknya, brainnya itu, dimagnya itu, yang putih itu mengalami gangguan. Nah, kalau secara umum normal general kan nggak ada masalah, begitu ya. Bahkan Hatta ya, kalau teman-teman mungkin apa namanya memperhatikan anak-anak yang apa berkebutuhan khusus ya disebutnya itu ya, yang mereka itu memiliki kekurangan yang mungkin dari komunikasinya susah dan segala macam, terus kemudian perilakunya juga ada beberapa yang mungkin di luar kebiasaan yang ada di situ. Itu jangan juga dijudge ya. Ini sebuah anu ya, pelajaran mahal ya. Itu jangan dijudge juga bahwa dia itu bodoh. Belum tentu ya. Bodoh dalam konteks apa mungkin bisa aja terjadi, tapi tidak untuk semua. Ya, saya ada cerita kecil ya tentang apa seorang anak yang mengalami kebutuhan khusus itu, yang kemudian akhirnya dia menjadi anu apa namanya istilahnya menjadi profesor gitu ya. Jadi dia dia bisa ini dia sebenarnya mengalami kondisi yang dialami oleh anak-anak yang eh, apa namanya itu istilahnya, eh, jadi lupa istilah. Autis.
Ya autis ya dengan autisme dengan segala macam apa namanya variannya itu banyak itu variannya itu ada ternyata dari mereka itu lahir profesor ya dia ngajar khusus tentang autisme. So, Anda bayangkan apa yang dia rasakan dari kecil sampai kemudian besar dan dia termasuk yang apa namanya menjadi salah satu model begitu kan. Ada yang pintar dalam konteks ilmu tertentu misalnya, ada yang musiknya bisa, ada yang kemudian masalah yang lainnya. Itu artinya apa? Kalau muslim yang bodoh itu berarti dia tidak menggunakan proses berpikir singkat aja, simpel aja. Artinya dia bodoh, misalnya bodoh itu artinya dia kalau dia rajin sholat dan berdoa, bahkan sedekah, tapi tidak bisa ilmu dunia, itu ya pertanyaannya kenapa? Ya, apakah dia tidak mendapat kesempatan, misalnya akses, misalnya gitu ya, ya sehingga mungkin akhirnya dia tidak menguasai, bisa gitu. Tapi tidak otomatis dia bodoh karena seolah-olah kemudian apa namanya dia tidak mampu gitu, tidak gitu ya. Banyak para hafid Quran itu ternyata ilmu eksaktanya luar biasa. Kenapa? Karena kemudian mereka terbiasa menghafal deretan ayat gitu ya. Sementara kemudian ketika dia melakukan perhitungan-perhitungan tadi matematis itu dia juga mampu. Begitu, nggak ada masalah gitu. Jadi intinya apa? Orang yang sebenarnya tidak ada yang apa namanya kalau bodoh dalam pengertian dia sudah melakukan terus tidak bisa itu lain lagi gitu ya. Tetapi kalau dia memang tidak menggunakan empat unsur tadi itu dengan benar ya cara berpikir yang benar begitu ya maka tentu dia tidak akan bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal makanya nanti ada leveling juga kan pengetahuan seseorang oh dia itu yang ngertinya level inilah gitu level pemula misalnya begitu oh ini dia mendasar ya tadi itu yang tingkatan-tingkatan tadi itu jadi maksud saya itu begini yang rajin sholat berdoa itu tidak otomatis kalau tidak bisa ilmu dunia. Ya, itu mungkin karena masalah akses atau kemudian karena memang ada pembatasan-pembatasan kan nggak ada masalah sebenarnya gitu. Misalnya kayak gini, di Indonesia ini kenapa sih kita nggak bisa menciptakan apa bom nuklir misalnya gitu. Padahal banyak orang pinter ya tentang nuklir. Ya karena dibatasi gitu kan. Aksesnya maksudnya terhadap itu gitu ya. Kenapa banyak pinter tapi nggak bisa bikin pesawat gitu. Pak Habibie dulu salah satu orang paling cerdas bikin pesawat tapi begitu tahun 98 di-cut itu proyek apa namanya yang dimiliki oleh PT Nurtanio waktu itu kemudian diganti sekarang dengan PT DI itu ya Dirgantara Indonesia itu dan karyanya tidak ada yang fenomenal seperti apa yang terjadi dengan CN235 ya kemudian apa namanya 250 gitu ya yang dan sebenarnya harusnya itu mengembang sampai ini tapi kita karena di-cut tadi oleh IMF tahun 98 setelah krisis apa namanya moneter dan akhirnya krisis politik itu reformasi itu akhirnya yang terjadi kita tidak ini tidak apa tidak bisa mengejar ketertinggalan itu sampai sekarang gitu makanya ada istilah begini kalau yang namanya transfer teknologi itu tidak ada gitu yang ada itu mencuri teknologi itu misalnya gini Anda tidak bisa mengatakan oh Korea itu bisa melampaui Jepang karena dia transfer teknologi. Enggak, itu dia bilang sendiri. Saya pernah ketika ada ya diskusi lah ya dengan beberapa orang-orang Korea begitu ya yang di universitas gitu ya. Saya bilang Anda itu sebenarnya mencuri teknologi bukan mentransfer teknologi karena transfer teknologi itu nggak mungkin Jepang akan ngasih gitu ya. Kalau dikasihnya itu yang teknis-teknisnya mungkin bisa aja gitu. Tapi ilmunya sendiri itu maka dia harus cari sendiri, harus direbut kalau bisa gitu. Islam menguasai dunia itu kan juga dengan teknologi. Nah, tapi teknologi yang dipelajari, tapi tidak berarti kemudian itu apa namanya istilah gratisan begitu ya yang ada di situ. Jadi artinya apa? Kalau Muslim itu kemudian mau ya dia itu totally gitu ya smart gitu ya. Jadi apa cerdasnya itu utuh gitu ya. Ya dia harus belajar apa namanya tentang satu agama secara keseluruhan karena agama memerintahkan kita tadi untuk mengasah kemampuan berpikir kita. Yang kedua, sains dan teknologi itu dipelajari dalam rangka untuk kemudian tadi apa namanya membawa kita melaksanakan agama tadi itu. Misalnya kalau seorang muslim dulu tidak ada masalah dengan apa arah karena justru karena ingin arah kiblat itu kemana sih diukurlah di situ. Makanya muncullah kemudian alat ukur yang terkait dengan kiblat itu dengan mudah gitu. Baru kemudian setelah ke sini ada kompas dan seterusnya. Ya penemu-penemu algoritma itu semuanya justru apa namanya membuat kaum muslimin ya kalau pertanyaannya itu mengapa ada yang ya
kalau masalah ada atau tidak bisa jadi kemudian apa namanya ada orang yang malas tadi itu atau sebaliknya sombong ya. Nah, kalau sombong ini urusannya tadi dia justru tadi merasa bahwa dirinya itu ya kalau pinter itu, wah saya ini yang paling pinter, saya ini yang paling menguasai. Ternyata kayak Trump itu kan dia kan sombong kan, gitu, gitu. Ketika ketika dia dikelilingi oleh orang-orang yang punya kemampuan terbaik, gitu ya, dalam arti sains teknologi, ya, apalagi dia bisa menculik si siapa namanya itu Maduro itu hanya dalam waktu 2 jam, gitu ya, ada pasukan khususnya, itu kan kesombongan. Nah, kenapa orang sombong? Ya karena dia tidak apa namanya tadi apa namanya memahami bahwa apa yang dilakukan itu sebenarnya adalah melakukan sesuatu yang penyimpangan tadi itu. Itu saya kira poinnya di situ. Jadi ada satu sisi di setiap masa itu pasti ada gitu ya. Jangankan di satu masa, di satu keluarga saja itu ada yang mungkin kemampuannya bertingkat gitu. Tapi kalau kita menjudge bodoh itu tentu saja nanti harus ada ukuran-ukuran ya yang apa namanya yang tentu nanti akan bisa mengatakan misalnya, wah kalau saya belajar matematika itu kok nggak bisa-bisa gitu ya. Ada orang yang cuma lihat soalnya itu langsung ngerti, ada jawabannya, ada yang begitu ya. Itu nanti berarti apa? Kemampuan dalam konteks bahasan kita, kemampuan berpikirnya itu diasah atau tidak, gitu. Apa relasi antara apa namanya antara antara fakta dengan apa dengan maklumat sabikoh tadi itu dilakukan atau tidak. Kalau secara apa biologis itu di dalam ini kita itu kan ada neuron-neuron itu. Nah, neuron-neuron itu kalau dipakai dia akan connect kayak cahaya gitu. Jadi connect satu. Nah, kalau connect satu diulangi, connect dua makin terang makin terang. Nah, itulah pentingnya repetisi gitu ya. Pentingnya pengulangan-pengulangan itu. Makanya semua apa yang diajarkan Islam itu pada hakikatnya nanti juga apa pengulangan juga. Misalnya sholat gitu ya. Ketika kita sholat itu kenapa sih kita kok diperintahkan Allah sholat 5 waktu? Tentu jawaban dasarnya karena ini perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman kalau kita renungkan, kenapa 5 kali? Gitu kan? Itu kan pengulangan itu dari subuh, besok lagi subuh lagi, kemudian besoknya lusa dan seterusnya gitu ya. Kemudian nanti maghrib apa zuhur isya itu nanti akan ada apa sesuatu yang nanti akan istilahnya itu integrated gitu ya, yang nanti akan kalau bahasa ininya itu mendarah daging ya dalam diri kita sehingga nanti ketika kemudian kita terbiasa dan kebiasaan itu baik ya itulah yang nanti akan mengantarkan kita kepada tadi apa perilaku-perilaku yang baik tadi itu ya. Jadi saya kira itu ya. Jadi kalau persoalan sebagian muslim masih sibuk berdebat itu sebenarnya bukan mereka tidak memiliki kemampuan berpikir, sebenarnya itu hanya mereka tadi apa namanya perlu untuk diberikan tadi istilahnya itu pemahaman saja bahwa ya kita apa namanya sebagai muslim itu tentu tahu skala prioritas ketika kemudian apa mendiskusikan masalah gitu ya, kemudian menguasai masalah itu yang mana dan seterusnya sampai kemudian nanti kepada hal-hal yang sifatnya teknis ya, yang sains dan teknologi tadi itu. Saya kira itu ya dari Bu Alma, kemudian dari Bu Desi. Ustadz, kalau ilmuwan atau intelektual di kampus itu semakin rasional, mengapa menolak berpikir mengenai agama atau berbau agama? Mereka tidak suka membahas Tuhan dan agama. Terima kasih. Ini contoh yang paling konkret itu Stephen Hawking, Bu Desi itu. Stephen Hawking itu mengatakan teori Big Bang itu intinya ya ada ledakan bla 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 lah gitu kira-kira. Tapi ketika ditanya itu ada yang nanya begini, siapa yang meledakkan itu? Dia tahu arah pertanyaan itu nanti akan mengarah kepada apa, gitu, kepada Tuhan tentu saja, karena dia sebenarnya mampu untuk sampai kepada Tuhan. Tapi dia mengatakan saya ini saintis, bukan apa agamawan, gitu kira-kira begitu. Nah, artinya apa? Cara berpikir ini karena sekuleristik yang menganggap bahwa saintis itu harus berpikir secara objektif ya karena agama seolah-olah itu subjektif gitu. Sekuler itu kan akhirnya begitu, agama itu jangan dicampurkan. Nah, dalam masalah sains juga begitu. Padahal ada banyak hal yang kemudian didorong oleh agama agar kemudian dibuktikan secara saintifik tadi itu. Contoh seperti tadi itu masalah apa namanya dari mana kita berasal. Itu kan secara saintifik itu bisa dibuktikan oh ternyata dari sini 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 prosesnya begini gitu ya. Tapi kan orang kalau dia agamawan ya mestinya juga kalau maksudnya saintifik sekaligus dia juga ahli agama di dalam Islam tidak ada dikotomi itu gitu. Jadi mestinya kalau di kampus itu semakin rasional dia harusnya semakin kalau bahasa saya semakin radikal
Radikal itu artinya semakin apa namanya, mengkaitkan segala sesuatu itu dengan hal yang fundamental. Apa itu? Allah Subhanahu Wa Taala pasti. Misalnya contoh nih, kalau banyak intelektual berdebat tentang hukum nih sekarang, pertanyaannya, hukum internasional itu sebenarnya ada atau tidak? Kalau kita kritisi, sebenarnya tidak ada gitu. Si Trump itu sebenarnya lebih lebih dia lebih lebih jujur, tanda kutip jujurnya ya, yang ada di situ. Dia mengatakan pokoknya saya tidak mau terikat dengan hukum internasional. Ribet. Bahasa ininya begitu. Nah, faktanya memang hukum internasional tidak ada. Maksudnya apa? Hukum internasional hukum yang satu yang kemudian diterapkan secara konsisten gitu ya oleh pihak-pihak yang memiliki otoritas. Gak mungkin faktanya gitu loh. Makanya saya Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah itu dalam konteks mafahim ya sia-sia itu ya pemahaman apa namanya politik itu beliau mengatakan bahwa apa namanya tidak ada itu hukum internasional, yang ada itu adalah konvensi ya internasional, ada kebiasaan gitu. Misalnya kalau ada utusan itu nggak boleh itu dibunuh. Kalau utusan itu dibunuh ya maka itu adalah berarti mengirim pesan untuk kemudian permusuhan. Anda pernah dengar ya ada seorang apa namanya apa dulu utusan dari apa Cina ya dari ini ya dari Kubilai Khan ya dari kaisar di Cina, ketika dia di ini ke apa namanya Kertanegara ya kalau nggak salah, itu kemudian dia menyampaikan agar tunduk lah intinya. Terus apa yang dilakukan, dia dia ini kan telinganya itu dilukai gitu. Nah dilukai itu simbol ya kebiasaan, berarti melukai utusan itu berarti menghinakan yang ngutus gitu ya, yang dalam hal ini kaisar Cina. Marahlah kaisar Cina itu, tidak perlu lagi tanya kenapa dia marah. Cuman digituin aja kok marah. Nggak bisa kita ngomong begitu. Kenapa? Karena kebiasaan internasionalnya utusan itu tidak boleh dilukai. Kalau dilukai, ya maka itu berarti pengumuman perang. Nah, maka terjadilah kemudian tadi serentetan konflik yang ada di situ. Nah, itu namanya kebiasaan internasional. Jadi tidak ada hukum yang kemudian diterapkan kepada ini. Misalnya di apa kejahatan perang itu kemudian nanti diadili di apa namanya di Den Haag misalnya, terus kemudian ini nggak bisa gitu. Faktanya itu tergantung akhirnya nanti siapa yang kuat itu. Makanya si Trump itu sebenarnya tanda kutip jujur tadi itu dalam ya apa namanya melakukan apa namanya ketaatan terhadap hukum internasional itu sama aja bohong sebenarnya gitu. Ya memang Amerika begitu itu gitu. Itu ya saya kira Bu Bu siapa Bu Desi ya tadi. Jadi harusnya ini pengaruh karena sekuleristik aja. Jadi kalau kampus makin ini ya yang lahir itu para ilmuwan-ilmuwan yang ya seperti Al-Biruni, kemudian apa namanya apa namanya Farisi, kemudian macam-macam lah semuanya yang ada itu mereka tidak ada dikotomi, tidak seperti Stephen Hawking tadi itu yang ahli fisika tapi dia menolak bicara dengan Tuhan dalam konteks sains. Saya ini adalah saintis. Nah, kita sekarang itu kan banyak juga gitu. Saya ini ahli ekonomi, saya bukan ahli politik. Itu sebenarnya juga tidak relevan lagi. Kenapa? Kalau kita memiliki kepengetahuan tentang itu, kenapa tidak? Makanya di Islam itu ada yang disebut dengan polimet. Ya, jadi polimet itu artinya orang yang memiliki keahlian lebih dari satu. Nah, sekarang dunia itu digiring, kalau Anda tidak S1, S2, S3 itu ekonomi, S1, S2, S3 tentang hukum, itu seolah-olah kemudian tidak sah Anda menjadi pakar. Padahal kalau Anda memiliki kemampuan menguraikan masalah, memberikan apa penjelasan, memberikan solusi berdasarkan apa bidang ilmu itu, dan memang Anda punya kemampuan untuk itu, ya apa yang salah dari situ, gitu ya, dari ini gitu ya. Jadi tidak haram lah gitu di dalam Islam itu ahli apa fisika sekaligus ahli politik, nggak ada masalah gitu ya. Ada orang yang ngomong begini, Anda ini fisikawan atau politisi? Itu seolah-olah kemudian ada kontradiksi di situ. Padahal dalam Islam biasa aja gitu. Yang politisi yang fisikawan ada, isi fisikawan yang apa politisi yang ahli fisika juga banyak. Mestinya kayak gitu aja gitu. Ya, Bu Dewi, izin Ustaz, di pelajaran sekolah umum mengapa guru tidak mengajarkan proses berpikir tersebut? Seringnya hanya mengajarkan ilmu-ilmu teknik atau sains terapan, tidak memahamkan murid cara belajar dan berpikir. Nah, itu yang saya bilang tadi itu kemunduran berpikir ini itu mempengaruhi sistem pendidikan kita ini secara globalnya gitu ya. Jadi dari situ sekolah-sekolah pendidikan itu kan tercermin nanti di sekolah-sekolah, termasuk di sekolah umum, di sekolah juga apa namanya agama ya sekarang ini menurut saya termasuk di pesantren saya tidak melihat itu tradisi apa namanya yang disebut proses berpikir tadi itu diajarkan, kecuali mengajarkan mantik tadi itu atau mengajarkan tentang logika
yang pada level tertentu tadi itu. Misalnya itu di universitas lah. Kalau di apa perguru apa di SD, SMP, SMA di menengah kan tidak ada itu. Paling kalaupun ada pengantar-pengantar gitulah kira-kira yang ada di situ. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan tadi itu refleksi dari berpikir eh, apa namanya yang sekuleristik tadi itu. Ya, seharusnya ini tidak terjadi gitu. Makanya di sinilah pentingnya kita melakukan apa non formal education. Maksudnya apa? Ketika kemudian orang itu apa melakukan kajian, melakukan halaqah dan segala macam itu tuh sebenarnya untuk menyatukan pikiran kita agar tidak sekuler gitu. Salah satu ininya apa targetnya itu, yaitu apa? Agar berpikirnya Islami. Yaitu berpikir Islami itu ya apa? Menjadikan Islam ya untuk menjadi standar dari setiap penilaian kita terhadap tadi fakta tadi itu ya mau faktanya itu perilaku mau faktanya itu benda semua ada hukum-hukumnya yang nanti kemudian akan apa menjadi cara berpikir yang sifatnya khas tadi itu ya akliyahnya atau cara berpikirnya itu Islami tadi itu nafsiyahnya nanti ya, kecenderungannya juga atau sikapnya tadi itu juga Islami. Nah, maka nanti perilakunya juga nanti menjadi perilaku yang Islami. Nah, sekarang yang hilang di pendidikan kita secara umum itu yang ada itu pengajaran teaching bukan kemudian education yang apa mendidik tadi itu yang utuh gitu. Makanya jangan heran kalau banyak yang pinter tapi koruptor gitu kan. Ya, banyak yang apa mengalami kondisi apa yang disebut dengan split personality gitu ya. Menteri agama tapi kemudian bikin aturan yang ini gitu ya nggak bener gitu kan ya sekarang ada yang tersangka itu ya hari ini Jumat berkah kata kata orang ya kenapa bagaimana mungkin seorang seorang Muslim itu kemudian melakukan apa namanya tindakan korupsi seperti itu kan jadi split ya personality dia gitu ya merasa merasa berjasa tapi sebenarnya itu melakukan kejahatan ya dari ibu siapa nih alien mohon maaf ini kalau anu ya pelafalannya tidak ada ungkapan makan untuk hidup hidup untuk makan mengapa ada orang yang hidup hanya untuk makan bertahan hidup bagaimana ungkapan atau pemikiran yang tidak rasional namun dipandang benar oleh manusia mengapa bisa dibenarkan yang pertama Bu mengapa ada orang yang hidup hanya untuk makan ya berarti dia tidak memiliki tujuan hidup gitu ya karena tujuan hidup itulah yang nanti akan memandu kita nanti kita akan bahas di mungkin di sesi berikutnya lah insya Allah nanti akan ada berpikir tentang apa perubahan berpikir tentang kebenaran berpikir tentang apa namanya istilahnya itu sarana kehidupan dan seterusnya ya kalau hanya bertahan hidup ya nanti dia hanya memperturutkan hawanya saja artinya apa berarti dia tidak punya tujuan hidup yang hakiki tadi yang berupa kebenaran ya bisa jadi dia saya punya tujuan kok hidup hidup saya makan jadi tujuan dia itu makan, bukan makan itu untuk apa sih? Nah, gitu kan. Bukan untuk apa namanya dia sekedar makan, tapi makan itu dalam rangka untuk bertahan agar dia bisa mencapai tujuan yang dia maksudkan. Seperti seorang Muslim, kalau dia tujuannya tahu akhirat, yaitu kepada keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia ketika makan, ya makanannya berarti makanan yang harus apa namanya sejalan dengan syariat, tidak boleh kemudian yang diharamkan dan seterusnya. Bagaimana dengan ungkapan atau pemikiran yang tidak rasional namun dipandang benar oleh manusia? Ya demokrasi itu kan sebagai contoh ya. Kalau tugas kita ya tentu kita harus anu ya harus kritisi ya karena memang banyak pemikiran-pemikiran yang realitanya itu sebenarnya tidak ada. Demokrasi itu pemikiran tapi sebenarnya dia itu kan apa tidak membentuk orang untuk apa namanya menjadi paham ya. Kalau pemikiran itu hanya anu saja maklumat saja hanya pengetahuan saja. Tapi kalau kemudian sudah menjadi pemahaman itu ada nggak sih sebenarnya faktanya demokrasi? Faktanya tidak ada itu dari oleh dan untuk rakyat itu. Gitu ya, kecuali di zaman Yunani orang langsung dipilih ini. Tapi faktanya juga nggak gitu juga begitu. Nah, sekarang fakta itu lebih terbukti lagi dengan apa bahwa tidak dari oleh dan untuk rakyat, tetapi justru adalah pada siapa yang pemodal tadi itu. Gitu. Makanya ada yang mengatakan Pak siapa Rias Rasid gitu ya, itu mengatakan bahwa produk gagal ya daripada demokrasi langsung itu Jokowi dan Gibran. Itu menarik itu anunya apa kesimpulannya itu. Kenapa? Karena dipilih konon katanya menurut demokrasi oleh suara rakyat tapi kemudian malah bertentangan dengan kehendak rakyat. Itu contoh terbaik ya kata kata Profesor Rias Rasid gitu. Mengapa bisa dibenarkan? Ya biasanya karena ketidakkritisan tadi atau karena pemaksaan. Jadi sekarang ini kan orang pokoknya sekarang jangan mikir selain demokrasi misalnya. Itu kan sebenarnya dipaksakan. Ya kenapa? Karena memang dia menjadi apa kesepakatan dari sebagian orang yang memiliki apa kemampuan tadi untuk tadi apa memaksa orang tadi itu gitu
makanya ada istilah kan gini, Indonesia ini sebenarnya ditentukannya oleh siapa sih? Satu oleh presiden, dua oleh kepala ketua-ketua partai itu yang ada di ngambil kebijakan. Yang ketiga nanti oleh ini MK ya. Yang keempat itu nanti ya oleh para pemodal. Nah, dari satu, dua, tiga, empat itu mana yang lebih kuat? Ya pemodal tetap gitu yang menentukan itu. Ya walaupun nanti pada titik tertentu tarik ulur ya mungkin saja begitu. Jadi dari situ maka sesuatu itu benar itu karena memang dia faktanya benar dan kemudian harus dibenarkan itu mestinya. Tapi sesuatu yang salah bisa aja kemudian dianggap benar gitu ya dan kemudian dipaksa untuk membenarkan. Itu ada satu contoh cerita yang menarik ya untuk menjadi permisalan itu ada dulu satu zaman itu ada seorang eh, apa namanya eh, satu raja lah begitu ya kira-kira dia kemudian ingin pakaian yang bagus gitu kemudian dia ini kan berikan sayembara lah siapa yang bisa bikinkan saya pakaian yang bagus bla 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 gitu. Nah, suatu hari datang orang yang membuat pakaian itu dia cerita begini-begini yang akhirnya si raja itu telanjang, mohon maaf faktanya itu. Terus kemudian raja ini pakai baju yang ini yang tidak ini segala macam ya karena rajanya merasa senang dipuji dan segala macam dia keluar itu dari istana gitu sampai pada satu titik orang itu tidak ada yang berani mengatakan bahwa raja itu telanjang sampai ada anak kecil kemudian ngomong raja telanjang gitu dan kemudian orang tersentak gitu ya baru seolah-olah kemudian bener gitu padahal kata si ini tadi kata si pembuat busana tadi, enggak ini baju yang terbaik, bla 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 transparan dan seterusnya gitu. Nah itu artinya apa? Di situ ada semacam kayak orang itu diingatkan pada rasionalitas tadi itu. Sebenarnya dia itu rasional nggak sih? Wong nggak pakai baju kok dibilangnya bagus yang ada di situ. Nah disitulah pentingnya kita melakukan kritisi terhadap berbagai pemikiran maupun berbagai perilaku tadi itu, termasuk yang tadi disampaikan. Titip pertanyaan. Oh, ada yang nanya nih ya terkait dengan proses keimanan pada Allah, manakah metode yang paling tepat, ilmiah atau rasional? Rasional jawabannya. Ya, kalaupun ilmiah itu harus sejalan dengan rasional. Nah, karena belakangan lebih terjun kalau teruji dengan melalui ilmiah gitu. Ya, pada titik tertentu ilmiah itu kan tidak bisa dibuktikan gitu ya karena tadi harus berpikir rasional misalnya begini ya ini cerita nyata ya ada seorang teman saya ya kakak kelas lah gitu kira-kira itu meneliti disertasinya S3-nya itu tentang setan. jadi jadi judulnya itu kira-kira setan dan semua aspeknya lah gitu kira-kira maka kalau tadi yang pertama saya bilangin ada doktornya itu pengemis gitu ya ini dokternya dokter setan dia. Ya, pertanyaannya, secara ilmiah dia melakukan itu enggak? Iya, dia melakukan, dia kumpulkan semua itu. Tapi pertanyaannya, dia yakin pada keberadaan setan atau tidak? Jawabannya yakin, gitu. Nah, oke, berarti enggak ada masalah, gitu, gitu. Artinya sejalan tuh metode ilmiahnya tadi itu bahwa memang ada setan dalam bentuk jin, dalam bentuk manusia dan segala macam itu bla 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 begitu kira-kira gitu ya. Jadi metode ilmiah itu sebenarnya kalau secara basisnya rasional sebenarnya tidak akan bertentangan gitu ya pada titik tertentu tentu saja karena tadi kan dia sifatnya dugaan gitu ya tapi kalau kemudian metodenya itu rasional artinya seperti tadi membuktikan keberadaan Allah ya kemudian langkah-langkahnya ditempuh itu saya kira bisa dilakukan jadi tidak dalam konteks kadang-kadang orang itu menganggap bahwa yang metode ilmiah itu lebih hebat gitu padahal tidak sebenarnya kalau dia tidak berbasis kepada fakta tadi, yang rasional tadi itu, dia juga nanti akan ngawur. Ya buktinya apa? Mau dibuktikan metode ilmiah bahwa Trinitas itu adalah benar, gimana tuh Pak caranya? Nggak bisa itu. Maksudnya banyak itu buku loh ya, yang bahwa Tuhan itu begini, begini, begini. Tapi apakah menjadi benar karena diilmiahkan? Tidak, gitu. Nanti secara rasional tinggal dibuktikan bahwa itu tidak rasional sehingga tidak layak untuk kemudian dijadikan sebagai pegangan dalam arti Tuhan itu ya tetap saja ahad gitu. Jadi tidak ada konsep trinitas itu yang bisa diterima ya maksudnya. Kalau hanya sekedar kemudian orang dipaksakan ya bisa aja gitu. Ya, dari Bu Diana, Ustadz ada anak terpapar radikalisme lalu tokoh Muhammadiyah mengomentari karena kurangnya literasi digital dan berpikir reflektif. Apa yang dimaksud berpikir reflektif? Ya, nah tergantung juga tuh. Kalau reflektif yang dimaksud itu adalah
ya seperti cermin ya. Cermin itu kan refleksi ya, memancarkan gitu ya, bukan memancarkan ya, mencerminkan gitu. Jadi kalau kita bercermin itu kan langsung kelihatan gitu. Makanya kalau dalam konteks berpikir itu di buku ini juga dikritik kan, istilah refleksi itu gitu ya, itu tidak benar, tidak tepat gitu untuk digunakan. Itu karena berpikir itu tidak reflektif gitu ya. Jadi Nah, tapi orang itu sekarang menggunakan istilah refleksi itu sebenarnya kan untuk tafakur, bahasanya yang lebih tepat itu gitu. Jadi kalau tadi misalnya ngomongnya karena kurangnya literasi digital dan berpikir reflektif, reflektif itu yang dimaksud biasanya nih ya, setahu saya dari konteks tadi itu dia biasanya apa namanya, berpikir kamu itu siapa sih? Kenapa sih kamu kemudian bisa berpikir radikal, itu benar nggak sih? Jadi dia berpikir refleksi itu semacam dialog dengan dirinya sendiri agar kemudian dia nanti lebih kritis gitu. Nah, yang terjadi itu menurut versi ini biasanya kamu itu nggak pernah mempertanyakan apa namanya, apa yang kamu terima. Yang penting kemudian kamu terima begitu saja. Ya nggak bisa gitu kan. Apa namanya, berpikir kritis gitu kan. Makanya kamu jadi terdoktrin. Akhirnya kan begitu. Nah, literasi digital itu sebenarnya kalau menurut saya lebih kepada menambah wawasan saja. Kadang-kadang bukan karena literasi digital sebenarnya, tapi karena ketidakmampuan untuk memilih mana yang kemudian benar dan mana yang salah menurut standar-standar Islam. Misalnya contoh begini, emang radikalisme itu apa sih? Kan itu orang kan kadang-kadang gini, terpapar radikalisme, tapi kalau ditanya, Pak, radikalisme itu apa sih gitu? Banyak orang kemudian berpikir gini, loh radikalisme itu ya kamu itu pengen jadi teroris ya. Nah itu berarti terorisme bukan radikalisme gitu kan. Nah, terorisme juga nanti harus dikejar. Terorisme itu apa sebenarnya gitu? Amerika itu teroris bukan? Gitu. Apa Amerika itu baik hati dan tidak sombong misalnya gitu kan gitu. Atau Amerika itulah cermin daripada radikalisme dan terorisme yang sesungguhnya. Tadi yang saya bilang state terrorism tadi itu, dia melakukan ancaman. Karena terorisme itu apa makna dasarnya adalah dia membuat takut gitu ya. Makanya irhab kalau di dalam bahasa apa Arabnya itu ya. Makanya kemudian kalau menakut-nakuti, menteror segala macam itu ya memang bagian dari terorisme tadi itu. Nah, sekarang kalau anak itu dikatakan tadi misalnya, saya belum baca linknya ya Bu, ya, tapi nanti kita kaji. Yang dimaksud radikalisme itu dalam term, oh kamu itu akhirnya jadi suka apa, suka kekerasan, ngebom dan segala macam. Itu sebenarnya bukan radikalisme. Sebenarnya kan itu juga jadi persoalan kan, gitu. Sehingga kalau dia katakan balik lagi kurangnya literasi digital, pertanyaannya literasi digital yang mana? Gitu ya, karena tidak semua literasi digital itu juga kemudian apa benar untuk dikonsumsi istilahnya gitu. Kemudian berpikir reflektif, kalau yang dimaksud reflektif itu apa istilahnya mencerminkan pada dirinya. Kamu itu kalau apa namanya dipukul orang kan tidak mau gitu. Kenapa kamu pengen memukul orang, kekerasan ya? Kamu kan mau nembak orang, kamu kalau ditembak mau, itu yang mungkin dimaksud berpikir tadi untuk menimbang agar itu dibandingkan pada kasus dirinya begitu, sehingga dari situ nanti dia diharapkan menurut alur berpikir ini nanti dia tidak apa namanya tidak apa bahasanya itu tidak tegaan gitu tidak tegaan itu artinya gini, kamu tega nggak kalau ada saudaramu dibom misalnya begitu, sementara kamu ngebom misalnya begitu, yang tadi itu gitu. Nah itu berpikir reflektif menurut apa sejauh pemahaman saya terkait dengan yang di dalam konteks yang tadi disampaikan oleh tokoh tersebut gitu. Jadi saya kira justru kalau menurut saya harus ada dibongkar tuh radikalisme itu apa, harus ini jelas dulu. Kalau memperjuangkan syariat Islam itu dianggap radikal, terus karena kurang literasi, loh justru karena banyak membaca literasi maka menjadi paham bahwa itu tuh wajib gitu. Kan jadi masalah yang menolak khilafah itu apa namanya kurang literasi berarti gitu. Kenapa? Karena banyak buku tentang itu kok malah ditolak gitu. Gitu. Ya. Kalau kemudian karena berpikir reflektif ya karena dia kemudian apa namanya tadi misalnya tadi ingin agar Islam itu kemudian ditegakkan itu, terus kemudian kita berpikir reflektif dalam konteks kalau itu diterapkan pada dirimu misalnya hukuman potong tangan gitu misalnya, hukuman rajam misalnya gitu, baik atau tidak misalnya gitu. Kalau kita menjawabnya, "Lah emang kenapa kalau baik? Kalau baik kan bisa aja diterapkan." Gitu kan. Hukuman cambuk itu ada di Singapura. Gitu kan. Terus kita bilang orang Singapura apa namanya radikal. Gitu. Dulu ada ungkapan begini yang tentu ungkapan ini salah ya.
ada di Malaysia pernah ada dari kita gitu ya kena hukuman cambuk pada waktu itu. Terus kemudian ada yang ngomentarin begini, hukuman cambuk itu cocoknya untuk binatang. Nah itu bahaya juga itu pernyataan-pernyataan begitu, gitu bahwa cambuk itu seolah-olah identik dengan biadab, barbar dan seterusnya gitu. Padahal di Singapura sekarang ada hukuman cambuk, gitu kan. Tapi dia tidak mungkin itu, menurut saya akan mengomentari bahwa Singapura itu, loh Singapura kan maju dan segala macam. Iya sih maju tapi tapi barbar kan gitu nanti akhirnya gitu kan. Jadi logikanya jadi hancur di situ. Ya mestinya harus dipikir apa sih yang benar, apa yang salah. Kalau kemudian hukum rajam itu diperintahkan Islam ya benar. Kalau Islam itu diperintahkan memerintahkan hukum cambuk ya benar. Kalau ada gini-gini dan seterusnya, memotong tangan, bahkan menghukum mati dan seterusnya. Jadi ini yang kemudian seringkali itu tidak clear gitu. Itu saya kira siapa Bu Diana ya tadi itu siapa Fitri ya, Bu Fitri Susanti dari Riau. Afwan, bagaimana mengelola rasa atau emosi, Ustaz? Anak balita suka tantrum kalau minta sesuatu ya selalu ingin dituruti sebagai orang tua kewalahan. Nah, bagaimana seni mendidik anak kalau orang tuanya sendiri masih belum bisa mengelola rasa atau emosi? Kata kuncinya satu, emosi itu kan bagian dari ekspresi perasaan itu memang harus dilatih gitu ya karena tidak mungkin apa namanya itu datang sendiri terus menjadi baik. Misalnya begini, kita apa untuk diri kita dulu nih ya sebelum ke anak-anak gitu ya. Kalau kemudian kita itu mudah untuk emosi terpancing gitu, itu ketika kemudian kita mendapatkan stimulus-stimulus tadi itu, maka kemudian kita harus senantiasa apa mengulang atau melatih ya bahasanya tadi itu agar kita tidak mudah ini. Misalnya gini, kalau kita mendengar kamu itu, mohon maaf ini contoh ekstrim ya, kamu itu goblok misalnya gitu. Itu kalau orang yang tidak emosinya terkontrol pasti akan ngomong, apa lu ngomong? Gitu. Dan ini kan gitu. Bahkan sekarang ini kan banyak tuh apa namanya orang-orang yang suka ngomong. Ini saya ingin sampaikan agar kita ini ada orang yang ngomong anjing itu bagian daripada anu apa namanya bagian dari apa ya kebiasaan gitu. Tapi bagi sebagian mungkin itu menjadi anu lah gitu ya menjadi sangat-sangat kerasa kasar gitu ya. Ya kalau di sini ya di apa di Bandung di sekitarnya yang apa masih ini apa Tatar Sunda begitu ya. Itu apa orang mungkin harus hati-hati itu kalau mendengar ada orang ngomong kata anjing itu harus harus paham konteksnya gitu. Karena bisa jadi kalau dengan sesama ininya dia ngomong anjing-anjing itu itu biasa aja bagi mereka gitu ya. Tapi kalau kalau ke orang lain ini nanti menyangkut masalah tata krama, menyangkut masalah inilah tingkat bahasa gitu ya yang ada di situ. Tapi kalau kita nanti tadi kembali ke contoh kamu dibilangin misalnya oh, kamu itu goblok misalnya begitu. Terus kemudian kita tidak tadi kenapa saya harus ini? Kita harus barrier harus ini. Ada sebuah apa ilustrasi itu ada namanya kalau istilah psikologi itu nanti angry management gitu ya. Jadi memanage atau mengatur agar rasa marah itu atau emosi yang lainnya itu tidak ini tidak muncul. Nah, salah satunya itu ketika contoh yang paling mudah itu adalah ketika kita distimulus ya, dirangsang tadi dengan ini, kita harus latihan agar kita tidak mudah terjebak. Salah satunya contohnya tadi itu mempersoalkan, loh kenapa kamu bilang saya goblok? Emang apa maksud Anda kan gitu. Jadi tidak langsung kemudian kita menjadi emosi karena kata-kata itu gitu kan. Apalagi kalau nanti menyangkut masalah-masalah yang lebih sensitif ya yang ada di situ. Nah, itu memang membutuhkan latihan gitu ya. Sehingga nanti apapun ya kita tidak mudah panik gitu ya. Misalnya gini ada berita-berita yang apa mengejutkan dan segala macam gitu. Itu tidak akan mudah panik. Kenapa? Karena kita mampu mengontrol emosi kita gitu ya dengan cara apa ya dengan cara melatihnya tadi itu dengan apa tidak mudah intinya itu untuk apa namanya istilahnya terbawa emosi karena tarikan-tarikan atau stimulus-stimulus tadi itu memang akan nanti sangat banyak contoh kasus ya yang dua tadi yang saya sampaikan itu hanya untuk men-challenge kita bahwa kita marah nggak gitu atau misalnya kamu itu kampungan kalau masih apa namanya memperjuangkan Islam kafah itu kan itu kan mungkin kita akan set gitu ya. Tapi ketika kemudian kita kita balikan, emang salahnya di mana kalau memperjuangkan? Nah, itu kita biasanya pertama yang paling mudah itu kita mempersoalkan balik tentang statement-statement tadi itu, sehingga kemudian nanti membuat apa namanya orang itu tidak akan bisa istilahnya apa memaksa kita untuk marah gitu. Misalnya ada mengatakan kamu itu kalau ngomong apa namanya masa lalu yang indah-indah itu namanya romantisme historis.
itu sia-sia itu gitu. Orang kan berbicara gini, kamu punya masa lalu nggak gitu, kita mempertanyakan balik ya dari ini, kamu punya masa lalu nggak dulu ketika kamu apa namanya masih muda terus kemudian ketemu sama orang yang kamu cintai dan segala macam itu eh, bagus nggak gitu, maksudnya memori seperti itu kan bagus saja, tidak ada masalah. Yang apa kita persoalkan kan kita tidak ingin kemudian hal-hal yang seperti itu hilang dari kita, tapi akan terjadi lagi pada masa yang akan datang gitu ya, karena memang itu adalah bagian dari kewajiban. Nah, dari situ nanti kita akan bisa tadi melakukan tadi pengendalian tadi itu dengan mempersoalkan secara kritis. Kalau kalau pengalaman saya itu ya apa setiap tarikan-tarikan atau tadi stimulus-stimulus tadi itu agar jangan kita langsung tadi spontan. Kalau kita spontan tidak kita kontrol berpikir itu pasti nanti akan mudah. Kamu goblok, langsung aja kemudian marah. Itu berarti kita membiarkan diri kita dikontrol oleh orang lain. Itu poinnya di situ ya. Ya tadi termasuk apa kalau debatnya itu apa namanya kepada ini apa pada pribadi gitu. Itu nanti kan akhirnya kamu itu muridnya siapa gitu loh. Nah, gitu. Kayak gini kok ngomong tentang gitu kan. Itu kalau kita tidak tenang gitu ya. Ya ada dua sebenarnya nanti secara pemahaman tadi itu kita harus tenang begitu ya. Secara fisik juga kita jangan jangan apa namanya jangan apa istilahnya mudah mudah terpancing tadi itu. Nah, kalau untuk anak-anak bagaimana? Kalau anak-anak memang waktunya ya apa usia-usia segitu itu kan memang dia belum memahami kan. Kalau minta sesuatu pokoknya minta dibeliin apa namanya mobil-mobilan padahal udah tengah malam misalnya gitu. Ya kita tentu dalam konteks ini harus bisa membujuk gitu ya dalam dalam kemampuan mendidik anak tadi itu sehingga nanti dia ya kita bisa bawa dia ya di dalam suasana-suasana yang memang bisa mengalihkan itu untuk sementara waktu sehingga nanti tidak kemudian dia tertuju ada itu gitu. Pokoknya minta mobil-mobilan terus sampai ini. Ya bisa jadi kemudian kalau pada titik tertentu ada beberapa pengalaman kasus itu ya dia biarkan aja sampai nanti capek gitu. Ya, tapi tetap tidak dalam arti kita tidak mudah untuk dikabulkan begitu saja. Karena apa? Karena sikap memanjakan anak ketika kemudian apa dia minta terus dia kasih apa yang minta itu nanti sebenarnya akan membuat dia terbiasa untuk makin makin rapuh tadi itu. Jadi kalau nggak ada pokoknya dia nuntut sejadi-jadinya. Ya, apa yang tadi disebut dengan tantrum tadi itu kan sebenarnya akhirnya menunjukkan kepada dia bahwa ya kalau anak-anak ya tentu ada proses di situ. Tapi makin dewasa, makin kemudian tumbuh dengan latihan-latihan tadi itu yang akan nanti membantu dia agar tidak tidak menjadi mudah untuk mudah terpancing gitu ya yang ada di situ sehingga emosinya bisa dikelola bahkan hatta dengan ketika dia marah saja itu tidak langsung keluar gitu gitu ya karena dia akan tadi apa mempertanyakan tadi itu kenapa saya mesti marah gitu kan kenapa kemudian apa namanya dia ngomong begitu ada apa gitu sehingga nanti dari situ kita tidak akan ini apa untuk diri kita maupun juga untuk orang apa anak-anak terutama gitu bahkan untuk orang-orang dewasa juga gitu ya ibu apa namanya ibu bukan ibu ya nenek ya ada seorang teman yang punya nenek gitu ya neneknya itu sudah mengalami kondisi yang pikun gitu ya omongannya tidak terkontrol perilakunya juga kadang-kadang apa namanya membahayakan dan segala macam sehingga anak-anaknya tidak ada yang mau merawat gitu nah ceritanya singkatnya ini akhirnya si nenek ini tinggal dengan cucunya gitu. Kebetulan cucunya ini teman saya gitu. Nah, saya belajar dari teman ini bagaimana kemudian dia menghadapi ibu apa bukan ibu, neneknya yang pikun tadi itu tapi perilakunya kalau bahasa tadi itu tantrum. Sedikit-sedikit ini dan segala macam kayak gitu. Ya, ternyata kata kuncinya tadi itu kesabaran untuk menghadapi beliau ini dan kemudian tetap tidak terpancing emosi gitu ya. Artinya dianggap aja itu kata-kata yang ini aja jangan di ini kan sama seperti kalau menghadapi mohon maaf anak-anak yang tadi apa namanya autis mungkin untuk perilaku-perilaku tertentu dia tidak terkontrol itu memang membutuhkan ekstra kesabaran dan itu bisa dilatih ya tentu tidak sekali jadi ya yang ada di situ tapi insya Allah bisa bisa membuat apa kita lebih apa ya lebih tenang gitu ya poinnya itu gitu ya kadang-kadang ada itu saya pernah melihat itu anak itu dibiarin mau nangis sok nangis sampai 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 capek nanti begitu selesai dia nangis mungkin tidur gitu baru nanti kemudian di apa peluk dielus-elus gitu ya di ini kan nanti baru dibujuk-bujuk dikasih anunya secara pelan itu mungkin juga bisa menjadi salah satu ini juga kadang-kadang
tidak semuanya juga harus dinasihat. Kenapa? Karena anak-anak itu kan masih dalam taraf tadi itu apa namanya transisi gitu ya, belum kokoh gitu ya dari segi cara berpikir ya. Pada titik tertentu ya orang tua biasanya akan lebih mudah untuk apa namanya istilahnya apa memahami dibandingkan minta untuk kemudian melakukan tindakan-tindakan yang mungkin cenderung kepada tadi apa namanya sikap yang lebih keras lah begitu kira-kira. Ya, meskipun itu juga pada titik tertentu kan apa namanya diperbolehkan gitu ya. Oke, dari Bu Heksa ini masih banyak ya pertanyaannya. Luar biasa nih, semuanya nanya ini. Ini jawab satu pertanyaan bisa bisa panjang ini. Ya, Bu Heksa Hidayat, bagaimana berpikir cerdas agar mudah memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, Ustaz? Sebenarnya tidak ada yang instan, Bu ya. Kita ini kadang-kadang terjebak di dalam berpikir instan. Makanya mie saja harus instan gitu ya. Kopi harus instan. Segala sesuatu itu harus instan. Padahal ya maklumat banyak bisa pusing. Sering baca berita mumet. Apalagi kalau berpikir politik. Justru kita itu nanti kalau terbiasa berpikir, kita nanti akan mampu untuk menseleksi mana yang perlu, mana yang tidak, gitu ya. Jadi berpikir politik juga Bu Eksa tidak perlu harus semuanya diikuti gitu ya. Saya mempelajari tentang Maduro misalnya gitu, itu sebenarnya muak gitu. Tapi saya harus pelajari itu secukupnya aja gitu. Mana sih yang kira-kira penting? Si Trump itu ya kalau mempelajari Trump itu muak, apalagi apa namanya perilakunya seperti itu. Tapi kita harus tahu nih kenapa dia melakukan itu. Nah, di situ emosi kita itu kemudian dilatih gitu. Sehingga nanti akan selektif gitu. Jadi kalau berpikir cerdas ya mudah untuk memperoleh kebahagiaan. Sebenarnya sih ininya kan sederhana aja kalau kita beriman dan beramal soleh. Itu algoritmanya itu, Bu, gitu ya. Tapi beriman itu kan nanti ada ujian. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu akan apa namanya dibiarkan ya masuk surga tanpa kemudian ada apa ujian yang akan menimpa gitu ya. Artinya apa? Ketika beriman itu tidak otomatis sepi dari berbagai godaan tadi itu. Nah, ketika beramal soleh apalagi gitu ya, mau beramal aja kemudian dicurigai orang, mau berini di macam-macam yang ada di situ. Tapi kalau kita itu senantiasa mensandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua aktivitas itu menjadi bahagia gitu. Itu banyak berpikir itu menjadi bahagia. Kenapa? Karena berpikirnya adalah sesuatu yang Islami tadi itu ya. Jadi memang tidak mudah ya berpikir politik apalagi itu capek gitu. Saya harus katakan secara terbuka begitu ya. Tapi kalau Anda nanti semua menemukan polanya itu Anda akan menikmati. Saya tadi bikin apa namanya konten ya karena apa namanya menikmati lah begitu kira-kira ya di apa namanya di akun TikTok itu saya hanya bikin apa namanya teks itu ya apa namanya skrip lah gitu ya kira-kira itu hanya kira-kira mungkin 10-15 menit aja karena saya sudah tahu poin-poin apa yang kemudian harus di apa namanya harus disampaikan yang ada di situ dan itu tentang apa namanya akhirnya ya Yakut tersangka gitu judulnya begitu. Gitu jadi ya kita dibawa anu aja dibawa ringan dibawa seneng gitu ya sehingga ya, kita juga eh, sebenarnya anu apa begitu banyak ini kan maklumat-maklumat yang kadang-kadang itu nek gitu ya kalau orang bilang itu tapi ya berpikir politik ya begitu itu gitu ya apalagi kalau berpikir tentang kebahagiaan ya kalau kita konsisten dengan ketaatan ya insya Allah ya kita seringkali mengasumsikannya kalau berpikir kebahagiaan itu nggak ada cobaan gitu. Padahal semakin banyak cobaan itu semakin harusnya membuat kita bahagia, bukan bukan semakin banyak mengeluh. Maka ada istilah wasta'inu ya bisobri wassalah. Minta pertolongan kepada Allah itu melalui apa? Dengan sikap sabar. Yang didahulukan itu menariknya itu wasta'inu bisobri wassalah, bukan wassalah wa bisobri yang ada di situ gitu. Itu artinya kesabaran itu harus didahulukan dibandingkan kemudian ibadah itu sendiri gitu ya. Kesabaran untuk maksudnya dalam ketaatan tentu saja. Sehingga ketika kita sabar ya tadi itu maka kemudian kita akan bisa menjalankan nanti ibadah juga dengan baik insya Allah. Dari Bu Ina mengapa ada ulama yang disebut ulama atau mungkin bukan disebut ya dianggap ya tapi berpikirnya dangkal seperti menafsirkan surat Maryam 33 bolehnya Natalan bersama mengucapkan ya bahkan sampai ada gender ketiga karena saking sulitnya memahami ini sebenarnya lebih tadi Bu karena persoalan-persoalan kepentingan sih kalau menurut saya jadi kalau ada orang ulama terus pengen dekat dengan penguasa bla 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 ya atau kemudian dia sudah jadi penguasa gitu kan ya dia tentu punya kepentingan jadi tinggal persoalannya jujur atau tidak sih dia melakukan
tadi penafsiran ayat tadi itu, sehingga kemudian nanti secara akademik tidak seolah-olah benar, tapi sebenarnya itu salah, begitu ya. Jadi itu yang ada gitu. Nanti kan logikanya gitu. Kalau begitu Buya Hamka mengharamkan Natal bersama itu menjadi ini dong, menjadi tidak relevan begitu kan itu. Nah, termasuk juga sampai ada gender ketiga. Ini sebenarnya ini kan juga konsepnya juga kadang-kadang kan campur aduk. Kalau jenis kelamin itu kan hanya ada dua, gitu kan. Seks itu kan kelamin laki atau perempuan, apa namanya, pria atau wanita, ya, antara male dengan female. Nah, cuman konsep gender itu kan sebenarnya tidak masuk konsep kelamin sebenarnya. Ya, kalau gender itu lebih konstruksi tadi itu. Makanya mereka mengasumsikan konstruksi apa tadi persepsi masyarakat itu dengan istilah gender tadi. Padahal itu dalam Islam tidak ada gitu ya dalam konteks ini. Nah, tapi karena tadi kekalahan berpikir, maka kemudian akhirnya suka atau tidak suka akhirnya diterima gitu kan yang apa namanya yang mengatakan seperti itu gitu kan karena kekalahan kalau menurut saya kekalahan berpikir ini ya ini ada saya punya contoh kecil ya. Saya dulu pernah membuat semacam tulisan lah begitu ya untuk sebuah tugas ya di kuliah ya pada waktu masih kuliah itu tentang sebenarnya tentang ini apa ininya itu tentang feminisme. Terus kemudian saya bersikukuh dengan pendapat bahwa apa namanya dalam hadis la yufliha qaumun walau amrahum imro'atan itu ya tidak beruntung satu kaum yang kemudian menyerahkan urusan pemerintahannya kepada wanita gitu ya. Itu dengan kesimpulan bahwa ya untuk masalah pemerintahan ya Islam itu kemudian mengharamkan wanita untuk menjadi khalifah misalnya gitu. Itu sama dosennya. Nah, kebetulan dosennya ini apa namanya feminis ya feminis apa teoritis dan praktis ya gitu kira-kira gitu ya jadi saking apa ininya saking saking feminisnya itu dia yang jadi kepala rumah tangga gitu jadi suaminya disuruh di rumah pokoknya duduk manis saja dia yang cari nafkah dan segala pokoknya itu tadi yang saya bilang feminis apa teori dan praktek gitu. Terus saya bilang, Anda harus mengubah ini. Terus saya bilang begini kepada saya tidak bisa mengubah, wong kesimpulan saya begitu kok, gitu dengan argumen-argumen yang ada di situ. Nanti kalau Anda tidak mengubah ini, saya dianggap tidak berhasil memfeminiskan Anda. Ya kalau gagal ya sebut aja gagal. Jangan kemudian Anda pengen disebut berhasil, tapi maksa orang lain, gitu kan, yang untuk sependapat dengan Anda gitu. Nah, itu karena tadi kegagalan dalam padahal dia tentu ya dosen ini muslimah gitu ya. Tapi ya seperti itu. Ya kita akhirnya jelaskan dan akhirnya saya diberi nilai apa namanya A min nah, gitu. Gitu karena gara-gara tidak mau mengikuti arahan daripada dosen gitu ya. Saya bilang ya silahkan aja mau dikasih amin, mau dikasih nilai B atau apa segala macam tidak ada masalah karena sekolah itu bukan untuk mencari nilai gitu. Saya begitu kan gitu. Oh, tambah marah lagi. Ya kira-kira begitulah ya Bu Ina ya. Jadi ini kemudian Anda Bu Mariani, apakah saya sudah bisa dikatakan berpikir rasional bila sudah meyakini Tuhan itu satu dan berjuang menegakkan syariat khilafah walaupun bodoh ilmu duniawi. Ilmu duniawi itu maksudnya sains dan tek, Bu. Ya, kalau yang dimaksud itu ya tidak ada masalah gitu ya. Kan berpikir mungkin maksudnya tadi itu ya saya menggunakan diksi ya, bukan bodoh ya. Ya, kalau ada kemarin seorang rektor ya itu ngomong tetaplah bodoh itu mengutip apa yang disampaikan oleh apa siapa saya lupa ada seorang kalau nggak salah Stephen Jobs kali ya yang tetaplah bodoh tetaplah lapar gitu ya kira-kira begitu gitu. Nah sebenarnya berpikir rasional itu tadi saya sudah katakan ya kalau meyakini Allah itu satu kemudian konsekuensinya terikat pada aturan-aturannya, memperjuangkan aturan-aturannya, ya secara ilmu duniawi mungkin tidak terlalu menguasai, tidak ada masalah. Ya, kalau saya ingin, pertanyaannya kan sederhana aja Bu Mariani, untuk apa Anda menguasai ilmu dunia apa namanya yang mungkin ya untuk sebagian orang diperlukan tapi tidak sebagian yang lain karena itu kan fardu kifayah gitu apa namanya ilmu ini kalau ilmu agama itu fardu ain gitu ya jelas ketika orang itu apa berbicara tauhid berbicara syariah berbicara tentang khilafah itu wajib untuk secara ain orang memahami tapi kalau ilmu duniawi apakah orang harus jadi dokter apakah orang jadi insinyur jadi kemudian yang lain semacam itu kan fardu kifayah gitu ya jadi kita tidak mesti semuanya harus menguasai dua-duanya sedemikian rupa ya kalau kalau ilmu dunia ya sesuai dengan kebutuhan saja apa yang kita butuhkan. Nah, gitu. Sampai pada titik itu saya kira cukup.
Ya, itu ya. Kemudian Ibu siapa ini? Munisah ya. Mengapa Amerika mendominasi ilmu pengetahuan modern masa kini, bahkan mampu menguasai negara tanpa susah-susah menyerang militer dengan menyuap penjaga Maduro? Ya, karena prosesnya kan tadi mendominasi itu kan karena dia punya kekuatan. Kalau dia tidak punya kekuatan, tidak akan bisa dia mendominasi. Nah, kekuatan itu ya itu universal, siapapun bisa melakukan atau memiliki gitu. Nah, yang jadi masalah Amerika itu mengabdikan gitu ya, mengabdikan kekuasaannya tadi itu untuk kepentingan kapitalisme tadi itu, demokrasi tadi itu. Itu poinnya yang salah. Kalau masalah mendominasi Bu, saya pikir kita semua bisa kok. Islam dulu juga dominan gitu. Ini hanya masalah sunatullah saja gitu. Tapi yang menjadi salah itu adalah ketika Amerika mengabdikan. Jadi kalau bahasa filmnya itu pengabdi setan. Nah, gitu. Gitu. Jadi ya karena ya setan kan tadi ada yang minal jinnati wanas gitu kan. Nah, maka ketika kemudian ilmu pengetahuan itu apa namanya berkembang, toh itu tidak juga untuk sebenarnya kemanusiaan atau apa yang kemudian mereka sebut sebagai kebahagiaan itu gitu ya karena mereka menggunakan itu untuk patennya itu kemudian nanti untuk kepentingan kapitalistik mereka gitu loh ya jadi makanya ada Nobel dan segala macam itu kan sebenarnya arahnya ke situ gitu ya jadi artinya apa kita semua bisa mengembangkan ilmu pada satu titik nanti sebagaimana dulu gitu tapi kita kan mengabdikan ya kalau Allah memberikan kesempatan itu nanti kekuasaan tadi itu untuk apa untuk tadi rahmatan lil alamin jadi bedanya di situ gitu ya. Makanya kalau kalau Amerika bisa gentayangan seperti itu ya itu karena tadi ideologi yang kemudian mengarahkannya ideologi yang memang batil begitu ya. Makanya dari situ ya justru disinilah urgensi siapa yang harus mengalahkan Amerika ya kaum kaum muslimin yang bangkit. Kalau kita ngarepin Cina, ngarepin apa itu namanya Rusia gitu ya, ngarepin Korea Utara gitu ya, ya kita akan ada dalam tadi itu apa tepian yang sama begitu kira-kira. Ya dari Ibu Sarah, Ustadz, anak muda sekarang cenderung enggan membahas agama karena dipandang semakin alim, semakin menjauhi dunia. Bagaimana mengajak pemuda-mudi agar mau mengaji dan berpikir seperti kita? Memang banyak uslub Bu ya, banyak cara sebenarnya Bu Sarah gitu ya. Anak-anak muda sekarang itu sebenarnya kalau secara teknik psikologi ya itu biasanya masuk lewat jalan mereka gitu ya. Ada namanya istilahnya jauh hari window. Jadi masuk melalui cara berpikir mereka keluar dari cara berpikir kita. Kita bisa menggunakan bahasa-bahasa yang apa namanya istilahnya atau event-event gitu ya yang apa memudahkan untuk kita masuk ke dunia mereka begitu ya. Apakah itu melalui apa tadi misalnya diskusi-diskusi yang sifatnya apa namanya lebih lebih apa lebih anak muda gitu kan ada diskusi yang modelnya itu kalau di kafe itu lebih enak dan segala macam atau kemudian di tempat-tempat yang lebih open gitu ya yang open space gitu ya jadi tidak mesti di masjid dan segala macam ya itu sangat mungkin ditempuh sebagai sesuatu yang nanti sifatnya untuk uslub itu sambil nanti pada prosesnya ya memang perlahan-lahan harus kemudian tadi diajak berpikir secara mendalam ya sampai pada titik mustanir nanti ya yang membuat nanti mereka akan bisa kemudian tadi mengambil pilihan-pilihan ya dalam konteks hidup ini ya termasuk dalamnya untuk nanti apa istilahnya itu mewakafkan dirinya itu untuk memperjuangkan tegaknya Islam. Itu saya kira banyak ya cara yang tadi itu ya. Jadi agar nanti tidak muncul tadi itu seolah makin alim itu makin menjauhi dunia enggak juga gitu ya. Karena kan banyak juga itu uslub-uslub yang nanti itu relevan ya dengan apa yang kemudian menjadi dunia mereka. Baik dalam dunia entrepreneur banyak yang suka diajarin bisnis segala macam akhirnya kemudian menjadi sadar oh MLM itu ternyata haram ya. Ah, gitu kan. Ada yang dari jalur olahraga maksudnya melalui berbagai pilihan-pilihan olahraga nanti di sela-sela itu kemudian dia bisa melakukan diskusi-diskusi awalnya mungkin ringan tapi nanti biasanya jadi serius itu ya yang kalau intens ya yang penting itu intensif jadi bukannya sekali selesai gitu. Memang tidak mudah yang ada di situ ada yang jalur agama juga ya yang maksudnya diajarin untuk tadi hal-hal yang sifatnya spesifik apakah itu tahfidz Quran ya tahsin dan segala macam
Ya, itu awalnya kan untuk skill aja kan sebenarnya. Tapi nanti kalau sudah masuk sakofah, ya insya Allah nanti akan bisa semakin berkembang gitu. Jadi ya yang paling penting tadi sabar, tidak boleh langsung apa namanya ya apa ya merasa susah lah gitu ya kira-kira. Ya dari Bu Tursina, Assalamualaikum Ustadz, mengapa semakin berpikir semakin ruwet dan jelimet dalam bersosialisasi? Kata siapa, Bu? Semakin berpikir itu sebenarnya harusnya semakin mudah gitu. Sama semudah misalnya gini, cara berpikir misalnya kenapa sih kita mesti butuh Islam? Kan itu mudah itu untuk kita diskusikan kalau kita ini tidak malah menjadi ruwet. Ruwet itu sebenarnya karena kita belum mastery ya, belum belum menguasai itu gitu. Jadi kalau semakin mudah itu sebenarnya nanti insya Allah akan mudah. Seperti misalnya tadi menyimpulkan loh masalah sederhana aja masalah ijazah kok jadi bulet-bulet gitu ya. Itu karena berpikirnya memang rusak tadi itu gitu. Memang basisnya kepentingan. Tapi kalau kita kata coba tunjukkan ijazahmu selesai, tidak usah buang-buang waktu gitu. Misalnya kan selesai kan itu sebenarnya, nggak usah dengan ini. Nah, kalau dalam konteks bersosialisasi jelimet sebenarnya tidak susah ya kalau pengalaman selama ini gitu ya ketika kita justru makin pede dengan apa yang kita yakini setelah melalui proses berpikir yang tadi ya itu bersosialisasi malah menjadi dinamis. Oh ketemu ini ngomong ini, ketemu dengan ini ngomong apa. Karena koneksitasnya kan bisa jadi berbeda-beda. Oh itu harus ngomong olahraga dulu. Oh ini ngomong pekerjaan dulu. Ini masalah seni dulu. Ini masalah itu kan uslub-uslub aja sebenarnya untuk kemudian nanti berpikir mengarahkan mereka. Kalau tadi pakai teknik jauh hari window tadi itu ya sederhana itu nanti ngomongnya kita ikuti dulu, baru kemudian nanti kita masuk ke dalam pikiran-pikiran kita ya. Dan itu tentu tidak bisa sekali pakai ya, maksudnya sekali selesai gitu ya. Bu Ina, bagaimana pandangan Islam yang mengedepankan berpikir dibandingkan hukum syara, sehingga ada yang berkata Al-Quran tidak sesuai lagi dengan zaman sekarang. Ya, ya, kalau orang itu berpikir logika, harusnya dihadapi dengan logika, Bu. Gitu. Sehingga tidak langsung dengan hukum syara. Biasanya mereka harus ditundukkan dulu dari aspek-aspek rasionalitas tadi itu. Misalnya gini, kamu kalau apa namanya tidak bertuhan itu hidupmu pasti apa namanya penuh dengan kegunaan. Enggak kok, hidup saya tenang ya. Coba nanti kupas 1, 2, 3, 4, 5 terus gitu sampai sampai clear dulu gitu. Seringkali memang persoalannya di situ. Karena kalau orang itu sudah clear di dalam konteks tauhidnya nanti, biasanya hukum syara itu dia sudah apa namanya tunduk patuh ya. Karena ya konsekuensinya dia tahu nih. Kamu ke dokter nggak? Kalau ke dokter main apa pakai resep kalau secara paling sederhana kan begitu. Resepnya ditebus nggak? Kan logika-logika itu harus kita bangun agar mereka tidak inkonsisten tadi. Katanya Islam tapi nggak mau sholat gitu. Tidak ini, tidak sesuai. Kan itu karena tadi loss gitu. Ada cara berpikir yang lebih dominan tadi yaitu sekularistik tadi itu yang kemudian mengacaukan dia. Makanya di sini kita harus penting memahami betul apa itu berpikir sekuler dan dampaknya tadi itu. Sehingga nanti prakteknya itu nanti akan membuat orang tidak apa istilahnya itu tidak mudah terkecoh lah gitu. Dari Umu Sakib. Ini Ustaz, gimana? Masih terus? gini, gini Ustaz. Ini kita pending aja sebagian. Ini Ya, sudah 2 jam penuh kita ini live. Kira-kira untuk Bapak Ibu yang sebagian mungkin satu pertanyaan tak sebagai penutup sekaligus nanti closing. Nanti saya ya. kirimkan saja pertanyaan lebihnya Ustaz. Ya, nanti Satu. boleh di ini juga Uh, ya. Silakan Sat, ada yang mau disampaikan Sat sebagai closing statement Oke, atau ada satu pertanyaan lagi dari sebentar. yang mungkin bisa satu Mewakili. Tat dari Umu Sakib Sat. Pertanyaan terakhir Tat. Ya, terakhir ya yang saya tadi sebut ya. Eh sebentar. Ini walah ya Allah ini panjang-panjang ini ya. Ya. Oke, sebentar. Tadi belum ketemu ini. Ya, satu terakhir ya dari Umu Sakib tadi ya, karena sudah kebaca tadi itu. Tad, kalau mental illness ya, disabilitas, kriso, kepribadian ganda, apakah bisa disembuhkan dengan metode Islam non medis? Mengapa ada ilmuwan disabilitas seperti Thomas Alva Edison dan yang lain, tapi pinter cerdas gitu? Yang pertama Bu, itu bisa disembuhkan ya sebenarnya tanpa melalui medis tadi itu sebenarnya. Ya, kalau tadi dengan tentu saja apa langkah-langkah yang memang sifatnya harus terukur ya, yang ada di situ. Jadi kayak misalnya disabilitas mungkin tidak disembuhkan dalam artian dihilangkan, tapi bisa diarahkan.
gitu. Dan itu membutuhkan kesabaran tadi itu untuk mengarahkan, oh nemu ya, dia bakatnya itu ketemu dan dia jadi di situ. Putranya misalnya kan apa siapa namanya itu Dewi Yul itu ya, itu kan dia siapa namanya saya lupa Surya apa siapa itu namanya itu kan anaknya ya, kalau nggak salah tunarungu ya, tapi kemampuannya itu sekarang dia lagi studi S3 di apa namanya di Amerika gitu ya, kemampuan nanunya apa kemampuan untuk apa penguasaan terhadap tadi apa ya berbagai hal ya terkait dengan ininya itu dia jalan begitu loh, maksud saya mampu gitu. Jadi sebenarnya bisa diinikan. Nah, untuk medis itu tentu tidak perlu kita konfrontir. Mungkin kan dia pada titik tertentu membutuhkan obat dan segala macam, tidak ada masalah selama tidak menjadi semacam kayak ketergantungan begitu ya yang ada di situ. Tapi kalau kepribadian ganda misalnya, ya itu kan nanti ada latihan-latihan, ada terapi yang bisa kemudian nanti bisa di apa namanya eh, apa dilakukan. Tapi ya itu tadi memang harus oleh orang-orang yang ahli gitu dan tentu tidak boleh ada semacam apa ya keputusasaan lah begitu kira-kira. Nah, kalau fenomena seperti Thomas Alva Edison itu ya tadi sebenarnya dia menemukan itunya tadi. Dia kan sebenarnya kan dianggap apa ya apa istilahnya itu lambat gitu ya dalam ini, tapi ya ternyata itu dia sedang berproses. Seperti yang tadi saya contohkan tadi itu ada seorang apa autis yang kemudian dia jadi profesor tuh di Amerika gitu ya di zaman ini ya, maksudnya kalau Thomas kan zaman-zaman yang sudah cukup ini ya itu terjadi di semua ini, dan kuncinya itu adalah menemukan gitu kelebihan apa yang sesungguhnya dia punyai yang Allah berikan, kadang-kadang tersembunyi, apakah tadi musik, apakah ilmu pengetahuan, apakah kemudian itu nanti tentang macam-macam yang lain, sehingga kemudian nanti akan bisa kemudian dibimbing, dan kalau kita muslim tentu dibimbingnya sejalan dengan apa yang menjadi ketentuan-ketentuan Islam gitu ya. Jadi kalau itu terjadi, insya Allah bisa bisa apa namanya bisa membuat dia menjadi manusia yang nanti istilahnya itu apa berkembang sesuai dengan potensi dia yang Allah berikan begitu kira-kira. Eh, itu ya saya kira pas ya jam dua jam ya nggak kerasa Masya Allah. Masih ada pertanyaan, nanti sudah nanti dikirim aja Kang Kang Insya Azhar Allah. ya Insya Allah. di screen aja, nanti screenshot Oke. atau di copy, nanti saya akan jawab tertulis lah, mungkin nanti di pertemuan berikutnya saya akan bahas lagi untuk ini, tapi poin terakhir ya sebagai closing, intinya saya ingin menegaskan tiga hal tadi itu. Satu, metode berpikir itu harus benar-benar dikuasai. Kalau metode berpikir itu membutuhkan 4 unsur tadi, ada fakta, ada otak, ada indera, dan ada maklumat as-sabiqah tadi itu. Yang kedua, ya teknik berpikir yang tadi 4 itu harus dikuasai. Ya semaksimal mungkin. Kalau ada yang bagus di antara 4 itu lebih dibandingkan yang lain, ya itu biasa aja. Syukur 4-4-nya bagus, itu juga menjadi nanti ini tidak akan membuat jadi mumet gitu ya. Tapi semuanya itu memang ya mumet kalau belum dikuasai, itu namanya ilmu itu ya pasti gitu ya. Ya neuron-neuronnya itu belum ketemu kalau bahasa biologisnya itu gitu. Kalau udah connect itu kayak jembatan, nanti ya bolak-balik itu udah biasa gitu. Jadi melihat orang aja udah tahu itu ya. Ada seorang apa namanya ahli terapis itu melihat orang aja, oh, bapak ini sakit ini udah langsung tahu dia. Dan benar, bukan ngayal dalam pengertian berhalusinasi gitu ya. Kenapa? Itu bukan indera keenam sebenarnya, itu latihan ya yang ini. Jadi saya juga apa tidak apa bahasanya itu tidak menerima istilah indera keenam itu kalau tanpa latihan tidak mungkin. Memang ada ilmu juga yang Allah berikan langsung, tapi itu kan juga orang-orang seperti Nabi Khidir dan segala macam. Tapi itu kan ya mungkin hanya beberapa saja lah begitu kira-kira. Dan yang terakhir tadi itu yang terkait dengan level berpikir ya, mulai dari yang dangkal, yang kemudian apa mendalam, amik ya, dan mustanir, itu benar-benar nanti bisa diterapkan di semua aspek tadi itu, di semua jenis berpikir itu. Dan kalau itu terjadi, insya Allah nanti akan menjadi apa namanya istilahnya membuat kita akan semakin kuat ya berpikir, dan insya Allah nanti akan menjadi apa sesuatu yang mendasari langkah-langkah kita yang insya Allah lebih baik insya Allah ke depan. Saya kira itu mungkin ya Kang Azhar. Ya terima kasih. Mohon maaf nih Bapak Ibu sekalian yang terutama yang belum terjawab ya. Nanti insya Allah mohon waktu nanti kita akan jawab gitu ya, karena sudah 2 jam ya sesuai dengan waktunya. Ya terima